Bab 1. Dalam kegelapan yang luas tanpa jejak cahaya, Siaya tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini, setahun, 2 tahun, atau lebih lama. Dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Setibanya di sini, ia telah melayang tanpa tujuan di ruang tak terbatas ini. Sekelompok kecil cahaya terang atau gelap berkibar di depan matanya. Siaya mendekati kelompok cahaya itu dengan susah payah, tetapi setiap kali dia mendekatinya, mereka dengan cepat menghilang dalam kegelapan. Dia tidak tahu mengapa dia mengejar kelompok cahaya, hanya secara naluri ingin segera meninggalkan kegelapan. Siaya di masa lalunya adalah seorang pekerja kantoran biasa, setiap hari dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore, seperti orang lain, ia sibuk berkeliling kota. Hari itu, ia menyelesaikan pekerjaannya seperti biasa. Ketika melewati pasar, ia ingin membeli sesuatu untuk dimakan di malam hari. Namun, pada saat itu, sepotong kaca yang diperkuat yang sedang dibangun jatuh dari ketinggian dan menimpanya. Ia pingsan di tempat dan meninggal. Ketika dia terbangun, dia mendapati dirinya berada di tempat gelap yang aneh. Siaya biasanya juga suka membaca novel, jadi sejak lama dia sudah sering melihat kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh tokoh utamanya. Jadi ketika dia mendapati dirinya tiba-tiba muncul di tempat yang luas dan gelap ini, dia dengan cepat bereaksi dan bahkan merasakan kegembiraan yang mengalir dalam hatinya. Apakah karena keadaan sudah berubah menjadi lebih baik dan dia tiba di era kekacauan yang legendaris, maka menurut pola selanjutnya, bukankah seharusnya dia bertemu Pangu, berlindung di dalamnya, lalu setiap kali dia melihat Tuhan, dia akan membunuh Tuhan, melihat Buddha, dia akan membunuh Buddha. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Namun waktu yang terus berlalu membuat Siaya tahu bahwa novel adalah penipuan. Dia bukan saja tidak bertemu dengan ahli legendaris dan mendapat harta karun, tetapi juga tidak melihat setitik pun cahaya. Perlahan Siaya memahami keadaannya, tidak ada harta karun dewa yang legendaris di sini, hanya kekacauan yang tak terbatas. Itu hanyalah sangkar hitam tanpa harapan, dan sayangnya, dia telah dikurung dengan kuat di dalamnya. Dia tidak tahu kapan dia akan dapat melarikan diri, tiba-tiba menjadi sangat tertekan. Menghitung waktu, kelompok cahaya baru akan segera muncul, kali ini harus bekerja lebih keras, dan pasti bisa lolos dari sini. Siaya menyemangati dirinya sendiri dengan penuh semangat, lalu menatap ke depan dalam kegelapan. Tiba-tiba, sebuah cahaya yang menyilaukan muncul, lalu perlahan membesar. Itu adalah sebuah bola cahaya yang luar biasa besar. Siaya yakin dia belum pernah melihat bola cahaya yang begitu besar dan terang. Bola cahaya yang besar. Aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku jika ingin pergi dengan mengandalkan ini. Sambil menggertakkan giginya, Siaya menggunakan semua kemampuannya dan melayang menuju bagian kelompok cahaya super besar itu. Angin yang menyengat menusuk tubuhnya, rasa sakit yang datang dari kedalaman jiwanya terus-menerus menyiksanya. Tetapi dia menahan giginya dengan kuat dan terus bergerak. Hampir sampai, sebentar lagi akan bisa mencapainya. Siaya dengan wajah bengkok menatap tajam ke depan, kedua matanya berkilauan dengan cahaya yang menunjukkan tekadnya yang tak tergoyahkan. Menahan hembusan angin kencang, sedikit demi sedikit ia bergerak maju menuju kelompok cahaya di depan. Begitu dia mendekat, dia mendapati gugusan cahaya di depannya luar biasa besar. Di depannya, dia tampak seperti seekor semut kecil. Haha, akhirnya aku bisa meninggalkan tempat menjijikkan ini. Siaya memperlihatkan ekspresi gembira di wajahnya, lalu mendekat sedikit demi sedikit. Saat ia bersentuhan dengan bola cahaya itu, seolah-olah ada arus listrik kuat yang mengalir ke dalam tubuhnya, dan tiba-tiba ia diserap oleh permukaan bola cahaya itu. Rasa sakit yang hebat membakar jiwanya. Pada saat yang sama, aliran udara abu-abu dalam kegelapan juga melayang menuju Siaya yang mengalir di dalam dirinya. Dua rasa sakit yang luar biasa mengalir di hatinya, wajah Siaya berubah, dan dia pingsan karena tidak tahan dengan rasa sakit itu. Temukan konten yang lebih personal di sini umpan penemuan. Namun, Siaya tidak tahu bahwa sesaat setelah dia pingsan, dua energi abu-abu dan kuat itu mulai menyatu, memilah jiwanya, sehingga jiwanya dengan cepat menguat dalam waktu singkat, dan kemudian, Siaya menghilang sepenuhnya, dia terhisap ke dalam kelompok cahaya raksasa itu. Ruang gelap kelabu kembali tenang,
hanya sesekali titik-titik cahaya berkelebat muncul entah dari mana dan lenyap dalam sekejap. Planet Vegeta, ruang pelatihan bayi. Ini adalah tempat berteknologi tinggi di mana semua anak Saiyan baru akan menghabiskan beberapa waktu sebelum mereka dikirim ke planet yang berbeda sesuai dengan bakat terpendam mereka untuk melaksanakan tugas mereka. Karena pentingnya tempat ini, Raja Vegeta tidak ragu mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk pertahanan, sambil menyiapkan komputer tercanggih di planet Vegeta untuk pengawasan. Tiba-tiba, salah satu tempat tidur di ruang pelatihan bayi bergerak sedikit, dan komputer mendeteksi jejak energi aneh. Bunyi alarm pun tiba-tiba terdengar. Apa yang terjadi? Saiyan setengah baya, yang bertanggung jawab untuk menjaga kamar bayi, bergegas setelah mendengar alarm dan bertanya kepada alien di satu sisi. Beberapa alien tua bermulut buaya segera memeriksa komputer dan kemudian berlari ke depan tempat tidur yang mengeluarkan alarm. Mereka menjawab sambil memeriksa data yang disebutkan di atas dengan saksama, tidak ada. Mungkin ada sedikit masalah dengan pengujian data di kabin pelatihan yang menyebabkan komputer secara keliru melaporkan alarm, karena ruang pelatihan yang baru baik-baik saja. Ya ampun, teknologi bintang dadamu tidak bisa diandalkan, masih belum terburu-buru untuk memberikan anak itu yang baru. Saiyan setengah baya yang berdiri di samping mengejek dan memarahi para alien itu agar bekerja cepat, lalu melambaikan tangannya dan berjalan pergi dengan angkuh. Beberapa alien dari bintang dada saling melirik dan menggelengkan kepala tak berdaya. Alien yang memimpin berkata dengan keras, apa yang kau tunggu? Cepat ganti kabin pelatihan, jika bangsa Saiyan terprovokasi maka kita akan kesulitan makan. Ketika orang-orang bintang dada lainnya mendengarnya, mereka gemetar, lalu bergegas untuk pindah ke tempat tidur pelatihan yang baru. Setelah bayi Saiyan dipindahkan, mereka dengan hati-hati keluar dari ruang pelatihan bayi, dan terus memantau semua data bayi, tidak berani bersantai sedikitpun. Inilah tragedi kaum lemah. Kekuatan orang-orang bintang dada lemah dalam peradaban kosmik. Setelah bintang induk mereka ditaklukkan oleh bangsa Saiyan, ia tidak dimusnahkan karena ilmu pengetahuan dan teknologinya yang luar biasa. Sebaliknya, ia ditinggalkan untuk menjaga anak-anak Saiyan yang baru. Bintang dada, setelah berhadapan dengan bangsa Saiyan yang sombong dan brutal, sangat beruntung sebagai bintang yang lemah namun diserbu. Bangsa Saiyan membasmi semua penduduk asli planet yang tidak berharga dan kemudian menjual kembali planet mereka. Segera setelah kepergian orang-orang Saiyan dan dada star yang bertugas, balita Saiyan yang ruang pelatihannya diganti membuka matanya yang belum dewasa berkilauan dengan cahaya yang luar biasa. Di sini tiba-tiba ada Vegeta Star, aku benar-benar berubah menjadi bayi Saiyan. Pikiran si ayah dengan wajah terkejut, dia tidak menyangka bahwa setelah meninggalkan ruang gelap dengan melewati bola cahaya besar, dia akan masuk ke dunia Dragon Ball, dan juga terlahir kembali sebagai seorang Saiyan. Yang lebih aneh lagi adalah dia benar-benar bisa mengerti bahasa para alien tersebut. Aku tidak tahu tahun berapa sekarang. Berapa tahun dari awal cerita. Itulah yang paling ingin diketahui si ayah. Namun, karena planet Vegeta belum hancur, setidaknya rencananya belum dimulai, tetapi kemudian perasaan urgensi yang kuat muncul di hatinya. Dragon Ball World, di sini para kuat mengumpulkan bintang-bintang dan memetik bulan, mereka sering memainkan peran mengerikan dalam menghancurkan planet-planet. Si ayah segera menenangkan diri, dan dengan hati-hati memikirkan langkah selanjutnya. Pertama-tama, aku harus segera mencari tahu tahun dunia Dragon Ball. Aku tidak tahu berapa lama lagi sejak kehancuran planet Vegeta. Akan sangat beruntung jika waktunya lama. Jika tidak, itu pasti akan berbahaya. Di bawah dampak dahsyat kehancuran planet itu, si ayah tidak dapat menjamin bahwa ia akan memiliki keberuntungan seperti Son Goku dan mungkin lolos hidup-hidup. Ia hanya berharap memiliki cukup waktu untuk dirinya sendiri. Si ayah diam-diam menantikannya di dalam hatinya. Kemudian si ayah melihat data transparan yang ditampilkan di kabin pelatihan, menunjukkan beberapa informasi dasar tentang anak-anak Saiyan. Nomor seri, 11.379. Nama, si ayah. Orang tua, Brun, Beatrice. Bakat terpendam, menengah. Kekuatan pertempuran, 89. Evaluasi, kelas menengah atas.
Disarankan untuk berlatih di planet Vegeta selama 3 tahun dan kemudian dikirim ke planet tingkat rendah. Bab 2. Selama kurang lebih 1 bulan berikutnya, Siaya tinggal dengan tenang di kabin pelatihan bayi dan tumbuh sedikit demi sedikit di bawah perawatan perawat kabin pelatihan, menjadi sehat dan kuat. Meskipun sifat alami bangsa Saiyan adalah acuh tak acuh, namun kepedulian mereka terhadap anak yang baru lahir sangatlah baik. Semua kabin pelatihan ini berbasis pada teknologi terkini Dada Star, yang tidak hanya memiliki kasur selembut sutra, lingkungan tumbuh yang hangat dan nyaman, tetapi juga secara teratur menyediakan anak-anak kecil dengan perawatan khusus berupa larutan nutrisi dosis besar untuk memastikan anak-anak tumbuh lebih cepat dan lebih baik. Sebulan kemudian, Siaya menatap bagian depan layar transparan itu. Data yang ditampilkan di atasnya menunjukkan bahwa kekuatan pertempurannya telah mencapai 95, dibandingkan dengan sebulan yang lalu, kekuatan pertempurannya meningkat sebesar 6. Meskipun data kecil ini tidak banyak, itu cukup bagus untuk bayi Saiyan yang baru lahir. Siaya tahu bahwa bakat terpendamnya sangat bagus di antara prajurit tingkat menengah dan, meskipun tidak sebagus prajurit tingkat tinggi yang melebihi 100 saat lahir. Namun, itu cukup bagus untuk semua bayi yang baru lahir. Ada hampir 10.000 anak Saiyan yang lahir di planet Vegeta setiap tahun. Hanya sebagian kecil dari prajurit tingkat tinggi yang menjadi bagian dari anak-anak ini, bahkan tidak sampai 100 jumlahnya, dan sebagian besar yang tersisa adalah prajurit tingkat rendah dan sejumlah kecil prajurit tingkat menengah. Para prajurit tingkat rendah ini akan dikirim ke beberapa planet tingkat rendah untuk melakukan misi ketika masa inkubasi berakhir, sementara prajurit tingkat menengah akan tinggal di planet Vegeta selama 3 tahun dan menerima pelatihan sebelum mereka dikirim untuk menyelesaikan misi. Sedangkan untuk para pendekar tingkat tinggi, mereka adalah eksistensi terkemuka dan berharga di planet Vegeta yang akan menerima pelatihan terbaik dan perawatan terbaik dari planet Vegeta hingga mereka menjadi pendekar terbaik bangsa Saiyan. Berbicara dengan kejam, tetapi bangsa Saiyan memperlakukan generasi penerus mereka persis seperti ini. Setelah masa inkubasi, hierarki bangsa Saiyan disorot dengan jelas, prajurit tingkat tinggi menerima perawatan terbaik, prajurit tingkat rendah dikirim untuk berjuang hidup dan mati sampai cukup kekuatan tersedia untuk kembali ke Vegeta. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Bangsa Saiyan adalah bangsa yang paling brutal dalam hal survival yang terkuat, mereka adalah ras petarung bawaan, mereka tidak membutuhkan yang lemah, hanya yang kuat yang dapat tempat di planet Vegeta. Selama bulan ini, Siaya juga bertemu dengan kedua orang tuanya, sepasang kekasih Saiyan yang sangat khas. Hukum rimba merasuk jauh ke dalam sumsum tulang mereka, jadi mereka segera pergi menjalankan misi setelah tergesa-gesa menemui Siaya. Siaya hanya diam memperhatikan, dan diam-diam menutup matanya setelah orang tuanya pergi. Namun, Siaya secara tidak sengaja melihat Bardock saat itu. Saat ini Bardock masih sangat muda, mungkin berusia kurang dari 20 tahun. Ia datang bersama rekan-rekannya untuk mengunjungi anak-anak rekan-rekannya yang baru lahir. Bardock masih sangat muda, artinya masih ada waktu yang cukup lama sebelum Frieza menghancurkan planet Vegeta, setidaknya 10 tahun atau lebih, cukup baginya untuk tumbuh perlahan dan kemudian meninggalkan planet Vegeta. Penemuan ini membuat Siaya gembira. Hehe, setidaknya 10 tahun lagi sebelum planet Vegeta hancur, cukup waktu bagiku untuk tumbuh menjadi prajurit yang kuat. Wajah kecil Siaya yang belum dewasa menunjukkan senyum bahagia, matanya bersinar dengan cahaya percaya diri. Selanjutnya aku akan berada di planet Vegeta selama 3 tahun untuk berlatih, dan kemudian aku akan dikirim ke suatu planet terpencil untuk menjalankan misi. Aku mungkin dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berlari ke bumi secara diam-diam. Siaya diam-diam berpikir dalam hatinya. Namun, Siaya segera menggelengkan kepalanya dan menolak rencana langsung untuk pergi ke bumi. Karena masih terlalu dini untuk pergi ke bumi sekarang, dia akan mempersiapkan diri selama beberapa tahun lagi dan menunggu tubuhnya tumbuh sedikit. Yang lebih penting, masing-masing pesawat Saiyan memiliki sistem penentuan posisi, dan dia takut pergi ke bumi sekarang akan mengalihkan perhatian Frieza lebih awal dan meningkatkan risiko terpapar ke bumi. Sejak ia datang ke dunia Dragon Ball, dan juga sangat beruntung menjadi seorang Saiyan, Siaya tidak berencana untuk berdiam diri di sudut,
menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, dan kemudian seperti seorang Saiyan pada umumnya, mati bersama planet Vegeta di bawah-bawahan Frieza. Ia ingin menjadi laki-laki kuat yang memegang takdirnya di tangannya. Frieza, android, Majin Buu, semuanya akan menjadi batu loncatannya, batu yang harus ia tendang dari jalan menuju kesuksesannya, dan ia akan melampaui yang asli, menjadi lebih kuat dari Son Goku dan Vegeta. Intip rekomendasi terbaru kami di sini umpan penemuan. Saat ini, Siaya membutuhkan perencanaan yang matang, agar pertumbuhannya dapat terus berlanjut lebih stabil dan lancar. Di antara bangsa Saiyan, mereka yang lahir dengan kekuatan pertempuran di bawah 30 tergolong prajurit tingkat rendah. Mereka yang memiliki kekuatan pertempuran antara 30 dan 100 tergolong prajurit tingkat menengah, dan mereka yang memiliki kekuatan pertempuran di atas 100 tergolong prajurit tingkat tinggi. Secara umum, orang Saiyan yang lahir memiliki keterbatasan yang signifikan terhadap apa yang dapat mereka capai di masa mendatang. Setelah prajurit tingkat rendah tumbuh, kekuatan pertempuran mereka umumnya di bawah 2000, sementara prajurit tingkat menengah berada di antara 2000 dan 5000, dan hanya prajurit tingkat tinggi yang dapat mencapai atau melampaui kekuatan pertempuran 5000. Oleh karena itu, para prajurit tingkat tinggi sangat dihormati di kalangan orang Saiyan. Mereka adalah orang-orang terkemuka dari seluruh keluarga Saiyan dan merupakan petarung tertinggi di antara orang Saiyan. Saat ini, tidak lebih dari 20 prajurit yang kekuatan pertempurannya melebihi 10.000 di planet Vegeta, dan tidak ada satupun dari mereka yang sangat luar biasa di antara para Saiyan. Siaya tidak menyangkal pentingnya bakat terpendam. Bakat terpendam yang luar biasa dapat membuat pelatihan lebih efisien dengan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dengan usaha yang sama besarnya orang dengan bakat terpendam yang baik akan mendapatkan hasil beberapa kali lipat dibandingkan dengan orang dengan bakat terpendam yang lebih rendah. Jika Anda tidak memiliki bimbingan yang tepat dan benar-benar berusaha dengan naluri primitif Anda, itu akan menjadi belenggu terbesar di jalan untuk menjadi kuat. Seseorang dengan bakat terpendam yang baik tentu harus lebih baik daripada orang dengan bakat terpendam yang buruk. Namun demikian, ia juga memahami bahwa bakat terpendam bukanlah satu-satunya kriteria kesuksesan seseorang di masa depan, khususnya para Saiyan. Ada banyak contoh tentang hal ini. Ayah Son Goku, Bardock, adalah seorang prajurit tingkat rendah, tetapi kekuatan pertempuran yang ditunjukkan pada saat penghancuran planet Vegeta jauh lebih besar daripada prajurit tingkat tinggi lainnya, yang merupakan prestasi yang diperoleh Bardock dengan terus-menerus mematahkan batas kemampuan tubuhnya melalui pertarungan bertahun-tahun. Ada pula Son Goku, seorang pendekar bertubuh kecil dan rendah levelnya, namun mampu melampaui batas kemampuannya berkali-kali, bahkan menjadi salah satu orang terkuat di seluruh jagat raya. Apakah ini hanya masalah bakat terpendam? Tidak, bakat terpendam mungkin dapat mengukur pencapaian rata-rata orang, tetapi bukan faktor penentu, yang hanya memainkan peran krusial dalam lingkungan pertumbuhan. Mengapa Son Goku bisa berkali-kali menembus batas kemampuannya? Darah Saiyan tentu saja memainkan peran khusus dalam hal ini, tetapi di alam semesta, darah Saiyan tidak melampaui segalanya. Sebelum Son Goku, Saiyan disebut sebagai ras petarung, dan dapat dianggap sebagai salah satu prajurit kelas atas. Namun, saya khawatir bahkan jika Frieza tidak mengangkat tangannya, tim Kapten Ginyu saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh klan Saiyan. Tidak dapat dikatakan bahwa dengan memiliki darah Saiyan Anda dapat mendominasi alam semesta. Karena dengan mengandalkan rincian konkret, Siaya berpikir bahwa metode pelatihan penduduk bumi sangat maju, dan dibandingkan dengan serangan energi kasar dan gila dari sebagian besar ras di alam semesta, metode pelatihan bumi lebih terkendali, dan lebih cocok untuk pelatihan yang kuat. Darah Saiyan ditambah metode pelatihan bumi mungkin merupakan metode yang lebih cocok dan mempersiapkan diri dengan baik untuk terus melampaui batas. Setelah tubuhku tumbuh sepenuhnya, aku harus mencari kesempatan untuk pergi ke bumi untuk mempelajari metode pelatihan. Memikirkan hal itu, Siaya perlahan mulai tertidur. Bab 3. Dalam sekejap, 3 bulan telah berlalu, dan Siaya akhirnya dapat meninggalkan ruang pelatihan bayi. Dia dibawa keluar dari kabin pelatihan, tetapi Siaya menyadari bahwa orang yang menggendongnya bukanlah orang tuanya, melainkan 2 pasangan Saiyan yang tidak dikenal.
Siaya kecil, orang tuamu terbunuh saat menjalankan misi mereka, dan sekarang giliran bibi Rebecca untuk menjagamu. Seorang Saiyan wanita yang cantik menggendong Siaya dan berbisik. Suami Rebecca, di sisi lain, menggendong balita Saiyan lainnya dan mendudukkannya bersama Siaya di tempat tidur bergerak dan kemudian mereka meninggalkan ruang pelatihan bayi. Saat ini, suami Rebecca, Adri berkata, meskipun Brand dan mereka tewas dalam pertempuran, sebagai rekan mereka, kami akan mengurus anak-anak mereka dengan baik dan begitu juga Siling akan memiliki pendamping. Di masa mendatang saat mereka menjalankan misi, kami dapat mengatur mereka untuk pergi bersama. Baiklah, kuharap kedua bocah kecil itu bisa akur. Rebecca menatap kedua bocah kecil di tempat tidur itu sambil tersenyum. Ternyata orang tuaku tewas dalam pertempuran saat menjalankan misi mereka dan orang-orang yang merawatku sekarang adalah rekan-rekan mereka yang sebenarnya. Siaya diam-diam mengamati bahwa kematian orang tuanya tidak membuatnya terlalu sedih. Mungkin karena mereka tidak memiliki banyak hubungan kecuali hubungan darah. Mencari lebih banyak konten. Kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan umpan penemuan. Sebaliknya, Siaya merasa jauh lebih dekat terhadap pasangan Saiyan yang mengadopsinya. Aku berbalik dan melihat anak lain yang berbaring di sebelahku dan melihat seorang balita kecil menggigit dan mengisap jari kelingkingnya, sepasang matanya yang kecil dan cerah menatapku tanpa berkedip. Ketika dia melihat seseorang menatapnya, anak kecil itu mengeluarkan suara buho dan melepaskan jari kelingkingnya di mulutnya, dan membawanya ke bibir Siaya sambil membuat suara wuh. Hei, kawan, apa yang kau lakukan? Siaya menepis jari-jari gadis muda Saiyan itu, tetapi si kecil tampak sangat senang bermain dan mengulurkan tangannya lagi. Rebecca, lihat, Siaya tidak menyukai Siling kecil. Aku rasa mereka pasti akan akur. Adri tertawa dan berkata, ya, Rebecca memandang kedua bocah kecil itu dengan gembira, dan tak bisa menahan senyum. Di mana kamu melihat kita bisa akur? Siaya menangis dalam hatinya. Rumah Rebecca terletak di daerah yang ramai di planet Vegeta, hanya beberapa jarak dari kota kekaisaran. Orang-orang yang tinggal di sana umumnya berasal dari keluarga prajurit tingkat menengah ke atas. Rebecca dan suaminya sama-sama prajurit tingkat tinggi, jadi rumah paling mewah di dekatnya juga milik mereka. Untuk memudahkan pelaksanaan misi, anggota tim yang sama tidak akan tinggal terlalu jauh. Rumah asli Siaya juga berada di daerah ini, hanya beberapa jalan dari rumah pasangan Rebecca. Dalam misi terakhir, tim Adri disergap oleh pasukan musuh saat menjalankan misi di planet terpencil. Setelah perang, dari kelompok Adri yang beranggotakan 13 orang, 7 orang tewas, dan 4 lainnya luka parah, tim mengalami pukulan telak sementara orang tua Siaya termasuk di antara 7 orang yang tewas. Tim Adri hanya ada dalam nama saja. Intip rekomendasi terbaru kami di sini umpan penemuan. Jadi setelah kembali ke planet Vegeta dan mengirimkan uang hiburan kepada keluarga rekan setim yang berduka, Adri membubarkan tim dan pergi ke kamp pelatihan untuk mencari pekerjaan sebagai instruktur militer. Saat itu, mereka mengetahui tentang keberadaan Siaya, jadi mereka membawanya pulang bersama putri mereka Siling untuk merawatnya. Setelah datang ke rumah pasangan Rebecca, kehidupan sederhana Siaya berlalu dengan nyaman, yang akan lebih baik jika dia tidak diikuti oleh seorang Saiyan kecil. Entah mengapa, sejak pertama kali melihat Siaya, si Saiyan kecil bernama Siling itu seperti menemukan mainan yang lucu. Ketertarikannya hanya mengikuti di belakang Siaya, dan enggan meninggalkannya bahkan saat makan dan tidur, membuat Rebecca sering berkata bahwa mereka berdua adalah dua jiwa yang sama. Setelah beberapa saat, waktu bagi Siaya dan Siling untuk mengikuti pelatihan akhirnya tiba, jadi keduanya masuk ke kamp pelatihan di bawah pengaturan Adri. Selain prajurit tingkat tinggi, hanya Saiyan yang memiliki bakat alami yang dapat memiliki tempat pelatihan independen. Semua prajurit tingkat menengah akan berbagi dan menggunakan area yang sama. Bakat terpendam Siaya dan Siling adalah sebagai prajurit tingkat menengah, jadi mereka ditugaskan ke kamp pelatihan. Kamp pelatihan ini memiliki total 100 Saiyan di dalamnya yang semuanya adalah anak-anak berbakat laten tingkat menengah, dan kekuatan pertempuran mereka umumnya antara 60 dan 70. Beberapa anak, seperti Siaya, memiliki kekuatan pertempuran mendekati 100.
Anak-anak ini akan dilatih di bawah bimbingan seorang Saiyan dewasa. Hari-hari di kamp pelatihan itu berat. Setelah masa pelatihan, Xiaya langsung merasakan kesenjangan antara metode pelatihan Saiyan dan bumi. Pelatihan macam apa ini? Hanya untuk berkumpul setiap hari, dan selain memukul tetap saja memukul. Orang Saiyan dewasa itu tidak tahu apa itu kelonggaran, tidak peduli siapa Anda akan dipukuli dengan kejam. Mereka pada dasarnya tidak fokus memberi arahan. Ini adalah metode pelatihan balapan pertarungan. Jika bukan karena fisik Saiyan yang kuat, efek apa yang dapat dihasilkan dari pelatihan semacam ini? Xiaya di tempat latihan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Selama waktu ini, kekuatan pertempurannya tidak banyak meningkat, tetapi menahan pukulan justru meningkatkan kemampuannya. Menurutnya, latihan seperti ini hanya membuang-buang waktu. Memikirkan hal ini Xiaya agak menyesal. Apakah metode latihan di alam semesta ini sangat terbelakang? Tidak heran mereka bahkan tidak bisa menggunakan Ki. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Sangat disayangkan, butuh waktu 3 tahun lagi untuk melewati hari-hari seperti ini, yang mana sama saja dengan membuang-buang hidup bagi Xiaya yang sepenuh hati ingin menjadi lebih kuat. Xiaya beberapa kali bertanya kepada Adri apakah ada metode pelatihan lain, tetapi Adri menatapnya dengan sangat terkejut dan menjawab, ini adalah metode terbaik bagi bangsa Saiyan untuk tumbuh. Banyak makhluk hidup di alam semesta tumbuh melalui pelatihan semacam itu. Hal itu membuat Xiaya terdiam sesaat. Dari sini, Xiaya akhirnya dapat melihat kesenjangan antara pelatihan Saiyan dan Earthling. Metode pelatihan Saiyan sangat kikuk dan dalam keadaan yang sangat primitif dan tidak beradab. Namun, metode pelatihan ini saat ini merupakan metode yang paling populer di alam semesta. Sebaliknya, metode pelatihan penduduk bumi dapat disebut sebagai praktik keagamaan. Yang kuat mengasah cakarnya, sedangkan yang lemah bertarung dengan kebijaksanaan. Metode pelatihan penduduk bumi diciptakan karena perjuangan panjang selama bertahun-tahun di planet tingkat rendah, dan kebijaksanaan tingkat tinggi mereka dalam pelatihan, yang tidak sama dengan orang-orang di alam semesta pada awalnya. Jadi, tidak mengherankan bahwa sebagian besar orang di alam semesta tidak dapat menggunakan Ki. Dalam keputusasaan, Xiaya hanya bisa meraba-raba sendiri berdasarkan pengalaman masa lalunya menonton animasi Dragon Ball. Dia mengikat beban berat di tangannya, karena dia tidak tahu metode mendalam lainnya. Untungnya, gravitasi di planet Vegeta 10 kali lebih kuat, jadi efeknya langsung terasa, dan dalam waktu singkat ia melampaui prajurit tingkat menengah lainnya. Dan siling kecil yang merupakan bayangan Xiaya, melihat dia mengikatkan sebuah tas pada tubuhnya, merasa geli, jadi dia pun mengikatkan beberapa tas pada dirinya sendiri, tetapi tiba-tiba dia bahkan tidak bisa berjalan, sehingga mata siling yang berlinang air mata melotot dengan wajah tidak puas ke arah Xiaya. Terhadap ini Xiaya menunjukkan bahwa ini sebenarnya bukan salahnya. Akhirnya, setelah menjalani pelatihan selama 3 tahun, tingginya hampir mencapai 1 meter pada usia hampir 4 tahun. Kekuatan tempurnya juga menembus angka 410 poin, yang sangat menonjol, karena pada umumnya, hanya 200 untuk prajurit tingkat menengah di kamp pelatihan. Perlu diketahui kalau battle power 410 jika dibandingkan dengan Sun Goku di karya aslinya saat ia mengikuti turnamen bela diri dunia ke-23 dan mengalahkan Piccolo jauh lebih tinggi, dan saat ini Xiaya baru berusia kurang dari 4 tahun. Hal ini dikarenakan bakat terpendam yang dimiliki oleh pendekar tingkat menengahnya. Tentu saja usaha keras Xiaya juga tidak dapat dipisahkan. Dan di belakang Xiaya adalah siling yang memiliki kekuatan pertempuran sebesar 370, juga melampaui banyak rekan-rekannya. Prestasi kedua orang itu dibandingkan dengan prajurit tingkat tinggi pada umumnya sangat luar biasa. Setelah berakhirnya periode 3 tahun, Xiaya dan Siling juga menerima misi mereka. Di bawah pemerintahan Adri, misi Xiaya dan Siling diatur bersama. Tujuannya adalah untuk menemukan planet terpencil yang disebut planet Selma di bagian selatan bidang bintang Bima Sakti Utara. Bab 4. Planet Selma adalah planet tingkat rendah di bagian selatan medan bintang Bima Sakti Utara. Sejauh ini, hanya ada beberapa ras primitif di planet ini, tanpa jejak peradaban. Karena bangsa Saiyan telah berjanji setia kepada Frieza,
semua misi yang ditugaskan dari planet Vegeta adalah untuk melayani pasukan Frieza. Kali ini tentu tidak terkecuali, misi Xiaya dan Xiling adalah memusnahkan ras primitif di planet Selma, dan kemudian planet itu akan diserahkan kepada organisasi perdagangan planet Frieza. Sederhananya, ras Saiyan hanyalah para penjahat bayaran Frieza, dan juga tipe yang bisa ditinggalkan kapan saja. Konon setiap milenium, akan lahir seorang prajurit super berambut emas di antara bangsa Saiyan. Dan rumor semacam ini sama sekali tidak bisa dipercaya, karena bahkan bangsa Saiyan pun tidak mempercayainya. Namun memang ada kekhawatiran seperti itu di hati Frieza, jadi cara terbaik adalah dengan mengawasi bangsa Saiyan dan meneliti kebiasaan serta karakteristik bangsa Saiyan. Akan tetapi, hingga kini belum ada tanda-tanda munculnya pendekar tangguh di kalangan bangsa Saiyan. Kalau tidak, Frieza akan menjadi orang pertama yang membasmi bangsa Saiyan. Menghadapi misi yang akan datang, Xiaya sangat gembira dalam hatinya karena dia akan meninggalkan planet Vegeta, dan itu akan menjadi langkah pertama dalam perjalanannya untuk menjadi kuat. Mengenai misi yang diberikan kepadanya, saya rasa sangat mungkin untuk memperlambatnya karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan setelah meninggalkan planet Vegeta. Mengenai kapan harus menyerahkan misi, dia tidak bisa mengatakannya. Baiklah, pertama-tama aku bisa pergi ke planet Selma dan menenangkan diri untuk beberapa waktu. Dan setelah menunggu beberapa tahun untuk menjadi kuat, barulah aku bisa pergi ke tempat lain di alam semesta. Pada saat itu, pertama-tama aku bisa pergi ke bumi atau planet Namek, karena keduanya bukan pilihan yang buruk. Xiaya dengan hatinya yang bergejolak sudah mulai berpikir matang-matang tentang rencananya untuk kali berikutnya. Segera, tanggal keberangkatan Xiaya dan Xiling telah tiba. Pada hari ini, pasangan Rebecca secara pribadi mengirim Xiaya dan Xiling ke pelabuhan luar angkasa planet Vegeta di sisi lain kota Kekaisaran. Ini adalah pelabuhan antariksa modern yang radiusnya beberapa kilometer dan merupakan gerbang utama keluar angkasa planet Vegeta. Di tanah seluas beberapa kilometer persegi, sebuah bangunan menjulang tinggi yang mirip dengan mercusuar terletak di pinggiran pelabuhan antariksa. Di sekeliling dinding bangunan, terdapat tanah terbuka tempat gua-gua berongga yang terbuat dari karet tersebar di mana-mana, dan setiap gua memiliki lokasi pendaratan pesawat antariksa. Hanya beberapa saat setelah mereka memasuki pelabuhan antariksa, beberapa lusin pesawat ruang angkasa berbentuk bola mendarat atau lepas landas dari lokasi pendaratan pesawat ruang angkasa, satu demi satu. Xiaya, saat kau tiba di planet Selma, perhatikan keselamatanmu. Jangan lengah hanya karena planet ini berada di level rendah. Saat kau menghadapi bahaya, segeralah melarikan diri dan jangan melawan dengan gegabah. Adri menatap Xiaya dengan serius dan berkata, sudut pandang Adri terhadap misi dan kehidupan telah berubah sejak timnya dimusnahkan. Melihat Xiaya mengangguk, dia pun menasihati putrinya Xiling, kekuatanmu tidak sebaik Xiaya. Jika suatu saat kamu dalam bahaya, maka jangan nakal dan dengarkan kata-kata Xiaya. Aku tahu, Xiling mengedipkan mata kecilnya sambil menyeringai. Ayah kecil, jaga Xiling baik-baik. Setelah menyelesaikan misi ini, kembalilah segera. Rebecca tampak enggan, lalu menghampiri mereka berdua dan memeluk mereka. Aku akan menjaga Xiling dengan baik. Xiaya mengangguk dengan sungguh-sungguh lalu melangkah ke pesawat ruang angkasanya. Itu adalah pesawat ruang angkasa berbentuk bola kecil. Setelah Xiaya berbaring di dalam, pintu kabin otomatis tertutup. Melalui kaca biru hijau, Xiaya melihat pasangan Rebecca berdiri tidak jauh, melambaikan tangan kepada mereka. Xiaya tidak dapat menahan emosinya dalam hati karena akan melakukan perjalanan jauh, pandangannya agak kabur. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Setelah melambaikan tangan keluar, Xiaya menekan tombol start pada wahana antariksa. Tiba-tiba, sebuah gaya ke bawah bekerja pada tubuhnya, dan seluruh wahana antariksa itu terangkat ke atas dalam garis lurus seolah-olah menerima dorongan yang sangat besar. Dalam sekejap, mereka meninggalkan atmosfer planet Vegeta, menuju langit berbintang di alam semesta yang luas dan gelap. Karena kecepatannya yang sangat cepat, cahaya putih panjang tertinggal di belakang pesawat ruang angkasa. Melalui kaca pesawat ruang angkasa, Xiaya melihat bahwa karena kecepatan jelajahnya yang bagaikan kilat,
planet Vegeta yang berwarna merah tua segera tertinggal dan menjadi titik cahaya kecil, lalu menghilang. Tidak jauh darinya, ada wahana antariksa berbentuk bola serupa yang mengikuti dari dekat, yang tentu saja merupakan wahana antariksa Siling. Pada saat ini, seluruh tubuh Siling menempel di kaca wahana, dan wajah mungilnya melihat sekeliling sementara matanya tanpa sadar meliriknya. Sepertinya gadis kecil itu agak gugup. Siaya tersenyum, dan mengirim pesan ke Siling melalui komunikator pesawat ruang angkasa, lalu memasuki mode hibernasi. Planet Selma sangat jauh dari planet Vegeta, karena memerlukan waktu 7 bulan bagi pesawat ruang angkasa untuk mencapainya, sedangkan jarak antara planet Namek dan Bumi hanya membutuhkan waktu 1 bulan perjalanan. Planet Selma hanyalah planet tingkat rendah. Menurut klasifikasi planet di alam semesta, kekuatan pertempuran di bawah 1000 adalah planet tingkat rendah, 1000 hingga 10.000 adalah planet menengah, dan lebih dari 10.000 adalah planet tingkat tinggi. Oleh karena itu, kekuatan pertempuran makhluk hidup di planet Selma seharusnya di bawah 1000. Dengan kekuatan pertempuran Siaya dan Siling masing-masing 410 dan 370, asalkan mereka berhati-hati, mereka tidak akan berada dalam bahaya apapun. Menurut perkiraan, Siaya hanya membutuhkan waktu beberapa tahun saja, dan kekuatan pertempurannya akan sepenuhnya melampaui kekuatan pertempuran maksimum planet Selma. Di alam semesta yang luas tak berujung, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di langit berbintang yang gelap gulita bagaikan gulungan gambar besar yang perlahan terbuka. Intip rekomendasi terbaru kami di sini umpan penemuan. Di dalam kegelapan, 2 lampu terang berkelebat cepat lalu menghilang. Itu adalah 2 pesawat ruang angkasa berbentuk bola berwarna putih susu. Dalam sekejap, 7 bulan telah berlalu sejak mereka meninggalkan planet Vegeta, dan tujuannya, planet Selma, hampir tercapai. Pesawat ruang angkasa, secara otomatis mengangkat mode hibernasi, jadi Siaya perlahan terbangun dari tidurnya. Dan terpantul di matanya adalah sebuah planet besar berwarna hitam kemerahan. Itu planet Selma. Siaya terkejut saat mengetahui warna planet Selma jauh lebih anggun dan indah dibandingkan warna merah tua milik planet Vegeta. Planet Selma terletak di sistem bintang 2 karena memiliki 2 bintang. Selama sebagian besar siang hari, posisi unik planet ini memberikan pemandangan yang berbeda pada planet Selma. Atmosfer planet Selma berwarna hitam kemerahan, dan wilayah lautan menutupi kurang dari 40% planet ini, sedangkan sisanya adalah daratan kering. Kecuali salju dan es di kutub utara dan selatan, sisa wilayahnya ditumbuhi tanaman hijau, menjadikannya planet hijau yang indah. Hari ini, suara gemuruh tiba-tiba memecah kesunyian di langit planet Selma. Setelah itu, 2 benda bulat merah dan berkilau yang mengambang tiba-tiba jatuh dari ketinggian satu demi satu sambil mengeluarkan 2 suara gemuruh yang keras. Benturan keras itu menyemprotkan pasir dan batu ke seluruh langit dan memenuhi udara dengan debu yang membuat pandangan menjadi kabur. Sebagian besar hutan hancur akibat benturan tersebut sementara gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah dari lokasi benturan. Pohon-pohon tinggi yang tak terhitung jumlahnya tumbang ke tanah, bahkan 1 pohon tumbang seluruhnya. Lambat laun asap yang terbentuk dari debu pasir pun menghilang dan yang tampak di depan adalah hamparan pasir dan batu seluas hampir 100 meter persegi yang telah berubah tak dapat dikenali lagi. Di bagian tengahnya, terbuka dari pasir dan batu, terdapat 2 kawah berbentuk cincin berukuran 30 meter persegi dengan kedalaman hingga 5 meter, dan di bagian tengahnya, 2 pesawat ruang angkasa berbentuk bola terkubur setengah di bawah pasir dan batu, sembari terus-menerus mengeluarkan asap biru kehijauan. Kaca, pintu kabin pesawat ruang angkasa terbuka, dan seorang anak yang mengenakan pakaian tempur dengan ekor di belakangnya keluar. Sambil menepuk-nepuk tubuhnya yang berlumpur karena debu pasir, Siaya batuk pelan 2 kali lalu pindah ke pesawat antariksa lainnya. Saat memukul partisi kabin pesawat antariksa, ia menemukan bahwa pesawat antariksa Siling telah hancur terbalik, dan pintu kabin tertekan di bawah, jadi ia membalikkan pesawat antariksa itu sehingga pintu kabin terlihat. Pintu kabin terbuka, Siling juga keluar dari pesawat ruang angkasa. Saudara Siaya, ini tujuan kita. Siling menutup bibirnya dan membubarkan asap serta debu di sekitarnya sambil mengerutkan kening dengan ekspresi tidak puas.
Bab 5. Ya, ini planet Selma, dan misi kita adalah melenyapkan ras primitif di sini. Izinkan aku melihat dulu seberapa kuat ras primitif di sini. Siaya mengangguk ke arah siling sambil tertawa, lalu segera terbang lebih dari 300 meter dari tanah. Ketika melihat ke sekeliling, yang terlihat hanyalah hutan hijau liar, dan hutan lebat yang dikelilingi oleh pegunungan terjal. Saat Siaya melihat dari ketinggian, pandangannya tertuju pada tebing batu yang menonjol. Ia mengetuk detektor energi jenis lensa yang dikenakan di telinganya dan menekan tombol detektor. Suara elektronik bip-bip bergema di telinganya, kemudian serangkaian data yang mewakili posisi dan energi muncul di lensa. 459.289.985.650. Serangkaian data melayang di depan matanya. Bersamaan dengan data yang terus berkedip di lensa, dahi Siaya berangsur-angsur menegang, terutama ketika angka 985 melintas. Siaya tidak dapat menahan diri untuk berteriak kaget. Mengapa kekuatan pertempuran aborigin planet Selma begitu tinggi? Wajah Siaya sedikit muram. Awalnya ia memandang planet Selma sebagai planet rendahan. Jika penduduk asli memiliki 600-700 battle power maka mereka sudah dianggap sangat kuat. Namun ia tidak menyangka akan muncul seseorang dengan battle power hampir 1000 yang mana sangat mendekati standar sebuah planet perantara. Mematikan detektor, Siaya menatap siling dengan serius dan berkata sambil tersenyum paksa, sepertinya misi ini tidak akan mudah diselesaikan. Menurut data yang baru saja aku selidiki, ada ratusan atau lebih sumber energi dengan daya pertempuran melebihi 400 di planet ini, hampir 20 dengan daya pertempuran melebihi 800, dan bahkan beberapa dengan daya pertempuran hampir mendekati 1000. Singkatnya, tingkat kesulitan misi ini sangat tinggi, sedikit kecerobohan bisa membawa bahaya yang mematikan. Sialan, jelas ini adalah misi yang hanya bisa dilakukan oleh prajurit tingkat tinggi, bagaimana bisa itu ditugaskan kepada kita? Siaya mengumpat dalam hatinya, namun dia juga mengerti dalam hatinya mengapa planet Vegeta menugaskan misi ini kepada mereka karena penampilan mereka di perkemahan pelatihan sangat luar biasa, bahkan prajurit tingkat tinggi rata-rata tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Hei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita tidak akan bisa menyelesaikan misi ini untuk waktu yang lama? Siling mendengar bahwa semuanya tidak benar, dan suasana hatinya tidak bisa tidak menjadi suram. Sekarang kesulitannya meningkat, jika mereka tidak dapat menyelesaikan misi tersebut maka mereka tidak akan dapat kembali ke planet Vegeta, dan itu berarti dia tidak akan dapat melihat orang tuanya untuk waktu yang lama. Jika itu adalah prajurit tingkat menengah biasa, dia akan membutuhkan setidaknya 6 hingga 7 tahun untuk mencapai 1000 kekuatan pertempuran. Namun, metode pelatihan kami jauh lebih efektif daripada Saiyan rata-rata, mungkin 2 hingga 3 tahun sudah cukup. Siaya berkata dengan tenang. Dia meninggalkan planet Vegeta saat kekuatan pertempurannya mencapai 410, dan kekuatan pertempuran siling mencapai 370, dan kemudian setelah lebih dari 7 bulan penerbangan jarak jauh, meskipun mereka menghabiskan seluruh waktu dalam hibernasi, pertumbuhan tubuh normal Saiyan masih membuat kekuatan pertempuran mereka sedikit meningkat. Siaya baru saja memindai kekuatan pertempuran mereka. Kekuatan pertempurannya telah mencapai 460, sedangkan siling telah mencapai 420. Penting untuk diketahui bahwa mereka baru berusia sedikit lebih dari 4 tahun, Saiyan lain seusia mereka hanya memiliki 200 battle power. Tapi itu akan memakan waktu lama. Suara siling sedikit suram, tapi kemudian dia menjadi penuh semangat juang, dan berkata dengan penuh semangat, Saudara Siaya, aku tidak akan malas mulai sekarang, dan akan berlatih dengan baik. Siaya menatap siling dengan penuh semangat juang dan mengangguk sambil tersenyum, sepertinya ketika ada tekanan, akan ada motivasi. Siling akhirnya mengambil inisiatif dan berjanji untuk berlatih. Tetapi kata-kata siling berikutnya, bagaimanapun, membuatnya tahu bahwa dia bahagia terlalu cepat. Siling berkata, jadi, Saudara Siaya, kamu harus bekerja lebih keras, sehingga kamu bisa mencapai 1000 kekuatan pertempuran dalam 2 tahun,
Tidak, 1 tahun, dengan begitu kita bisa pulang lebih awal. Menurutmu, kekuatan pertempuran dapat ditingkatkan hanya dengan mengucapkan ah. Dalam waktu 1 tahun atau bahkan 2 tahun, kita belum tentu dapat mencapai kemajuan. Siaya yang sedang dalam suasana hati yang buruk menggunakan telapak tangannya untuk menekan kepala Si Ling dan terus mengusap, membuat rambut lembutnya menjadi berantakan. Dasar menyebalkan, jangan sentuh dan usap kepala orang. Si Ling tiba-tiba memperlihatkan kilatan tajam, berteriak tidak puas. Siaya melihat sekeliling dan berkata, baiklah, mari kita kesampingkan dulu masalah misi. Aku takut tinggal di sini terlalu lama, jadi pertama-tama, kita harus memindahkan pesawat ruang angkasa ke tempat yang aman dan menyembunyikannya, lalu selesaikan masalah makan dan hidup. Sejujurnya, perutku sudah keroncongan karena lapar. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Ya, sebenarnya, sejak awal, aku juga merasa lapar. Saat menyebut soal makan, mata Si Ling langsung berbinar, dan hal-hal seperti kekhawatiran pun disingkirkannya. Siaya menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu bersama Si Ling mencari di pegunungan terdekat dan akhirnya menemukan tempat yang tenang di samping tebing yang menjulang tinggi yang berada di dekat kolam dan juga tidak terlalu jauh dari ngarai. Lingkungan di sini sangat bagus dan bisa dijadikan tempat tinggal sementara. Siaya melihat sekeliling pada pemandangan yang terpencil dan tenang, matanya memancarkan ekspresi puas. Dengan sedikit mengerahkan tenaga dalam tubuhnya, dia memusatkan sebuah bola energi berwarna biru tua di telapak tangannya dan kemudian dengan perasaan senang, dia dengan sukarela melemparkannya ke sebuah tebing yang tidak jauh. Bang, terdengar ledakan dahsyat, dan asap tiba-tiba keluar dari sebuah gua besar sekitar 5 meter yang tiba-tiba muncul di tebing curam. Kemudian Siaya terbang kembali ke tempat jatuhnya pesawat luar angkasa itu, menyeret mereka berdua dan memindahkan mereka ke tebing agar dapat menyembunyikan mereka dengan baik di dalam gua. Mereka harus dijaga dengan baik karena kedua pesawat ruang angkasa ini mengkhawatirkan apakah mereka dapat meninggalkan planet Selma atau tidak. Setelah menyembunyikan pesawat ruang angkasa itu, Siaya terbang bolak-balik di hutan liar untuk menemukan beberapa tumbuhan kering dan membangun rumah sementara di dalam gua. Setelah melakukan semua ini, Siaya bertepuk tangan dan menatap rumah dengan puas. Meskipun sedikit sederhana dan kasar, setidaknya tempat ini tampak seperti tempat tinggal. Setelah saya datang ke sini, saya tidak menyangka akan melakukan Wilderness Survival 1 versi nyata, dan selanjutnya, kita harus mencari makanan. Si Ling, kamu dan aku akan pergi berburu. Hari ini kamu bisa mencoba keterampilan saudaramu. Mendengar tentang makan makanan, Si Ling berulang kali mengangguk. Selanjutnya, Siaya kembali menyalakan detektor energi, dan setelah bunyi bip, mereka terbang ke arah tenggara. Di arah itu, sejauh 5 mil terdapat sumber energi sebesar 67 battle power yang tampaknya dapat berfungsi sebagai sumber makanan. Terbang ke arah tenggara, tidak butuh waktu lama bagi Siaya untuk menemukan sumber energi itu, yang ternyata adalah naga bumi setinggi 10 meter. Seekor naga bumi, kita bisa makan sampai kenyang, Siaya tersenyum. Mengaum, naga bumi juga melihat kedua orang itu di udara, dan seolah-olah melihat mangsa, ia menyerbu mereka dan mengeluarkan raungan keras. Sebagai penguasa daerah sekitar, raungan memekakkan telinga naga bumi tiba-tiba membuat sekeliling waspada dan seekor burung raksasa tersentak kaget, ya. Bab 6. Naga yang sangat marah itu mengangkat kepalanya yang menyeramkan sehingga tubuhnya yang setinggi 10 meter menjulang di atas hutan. Sambil meraung ke arah Siaya, ia menjulurkan mulutnya yang besar dan berdarah, memperlihatkan puluhan gigi tajam yang menonjol. Mencari kematian, mata Siaya memancarkan cahaya dingin, di tangannya muncul cahaya biru dan sebuah bola energi seukuran kepalan tangan mengembun. Biarkan aku. Saat Siaya bersiap untuk menyerang, Si Ling dengan tidak sabar melompat ke depan naga bumi, tubuh kecilnya yang muda, dan tubuh besar naga bumi membentuk kontras yang sangat besar. Melihat penampilan Si Ling yang bersemangat untuk bertarung, Siaya menganggukkan kepalanya dan menyebarkan bola energi di tangannya. Dengan suasana hati yang menyenangkan, dia mundur ke satu sisi dan berkata, kalau begitu, kamu bisa mengambilnya, dan bertindaklah sedikit lebih cepat.
Mengerti. Siling mengangkat kepalanya dengan perasaan senang, dan menatap naga bumi yang beberapa kali lebih besar darinya, memperlihatkan senyum haus darah di wajah kecilnya. Hehe, patuhlah menjadi makanan kami. Suara kekanak-kanakan yang muda dan manis itu menampakkan hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Begitu dia selesai bicara, di tengah-tengah tawanya yang tak terkendali, sejumlah bom energi cahaya yang menyilaukan jatuh dari langit dan menghantam dengan ganas ke arah naga bumi. Gemuruh. Saat bom energi bersentuhan dengan naga bumi, mereka mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga, disertai dengan lolongan yang menyedihkan dan tanah yang berguncang hebat. Ledakan asap menenggelamkan garis pandang kami. Ketika asap tebal itu menghilang, saya melihat ratusan meter persegi area di bom hingga tak dapat dikenali, dan tanah penuh dengan retakan, sedimen, dan kerikil yang terbalik karena ledakan. Naga bumi yang malang itu menjadi sasaran serangan langsung Siling dan tergeletak tak berdaya di tanah dengan penuh luka. Seluruh tubuhnya mengeluarkan asap biru kehijauan dan luka-lukanya yang terbuka telah dipanggang dan setengah matang pada suhu tinggi. Aku hanya menyuruhmu membunuh naga bumi itu, kenapa kau malah membuat keributan besar? Lihat semua daging yang telah kau hancurkan. Siaya tiba-tiba mencengkeram kepala Siling dan menegurnya dengan keras. Suaranya hanya berisi kekhawatiran tentang kualitas daging yang hancur, tetapi tidak sedikit pun simpati tentang kematian naga bumi. Itulah sifat alami bangsa Saiyan, yaitu hukum rimba. Bahkan dengan ingatan masa lalunya, Siaya masih sedikit terpengaruh oleh bangsa Saiyan. Siling merengek berusaha melepaskan diri, lalu berkata dengan tenang, "Baiklah, saudara Siaya, sebaiknya kau cepat pergi dan mengurus makanannya." Dasar rakus. Siaya membenturkan kepalanya dengan keras, membuat Siling melotot marah padanya, lalu berkonsentrasi untuk menghadapi mayat naga bumi. Mendesis. Beberapa bila energi tipis diacungkan ke bawah dan mayat naga bumi terbelah menjadi beberapa bagian. Siaya mengambil daging naga yang terbelah untuk diperiksa dan memilih beberapa potong daging berkualitas terbaik dari dalam untuk dibawa kembali ke ngarai tempat rumah sementara mereka berada. Ia mencuci daging itu dengan saksama di dalam kolam, lalu menyalakan api dan menggunakan batang pohon untuk menaruhnya di atas api untuk memanggang. Daging merah darah perlahan berubah menjadi coklat di bawah api yang membakar dan memanggang sementara lemak transparan menetes ke bawah rangka kayu. Seluruh ngarai tiba-tiba dipenuhi aroma daging yang kaya. Kedua mata Siling menatap tajam ke arah daging panggang itu, sesekali tenggorokannya menelan ludah, sementara mata kecilnya yang indah terus melirik ke arah Siaya dengan wajah seperti anak kucing yang lapar. Baiklah, kamu bisa makan. Siaya memutar matanya sambil melambaikan tangannya tanpa daya dan berkata. Mengikuti perintah Siaya, sosok Siling berubah menjadi bayangan yang berlari kencang dan tiba di sisi panggangan, lalu mengangkat sepotong daging panggang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, dan menggerogotinya dengan gila-gilaan. Wah! Enak sekali, sudah lama aku tidak makan makanan seenak ini. Siling mengunyah, wajahnya berminyak, dan sambil memasukkan daging ke dalam mulutnya, dia berteriak tidak jelas. Beberapa potong daging panggang belum masuk ke perut keduanya untuk beberapa saat, di sini tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah melihat kemampuan pencernaan Saiyan, karena belum banyak waktu berlalu dan hampir semua makanan telah dicerna dengan sempurna. Setelah makan, Siling dengan perut kecilnya yang membuncit dan ekspresi puas di wajahnya telah tergeletak di rumput. Saat ini dia sama sekali tidak berniat untuk bergerak. Intip rekomendasi terbaru kami di sini umpan penemuan. Siaya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu melangkah maju untuk menggendong Siling, lalu datang ke tepi kolam, dan melepaskan pakaian perangnya dengan maksud untuk memandikannya. Namun, bocah nakal itu ternyata tetaplah bocah nakal meskipun dia seorang Saiyan. Ketika Siaya sedang membersihkan tubuhnya, Siling membuat banyak masalah dan mandi sederhana hampir memakan waktu 1 jam. Siaya tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah memikirkan bagaimana hari-harinya mendatang akan berlalu. Setelah langit berangsur-angsur menjadi gelap, Siaya dan Siling berbaring di gua di atas jerami. Setelah beberapa saat, suara napas gadis kecil itu terdengar dari samping telinganya. Ketika melihat ke bawah, ia mendapati Siling tertidur sambil memegang lengannya, hidungnya yang kecil dan indah bernapas dalam-dalam.
Melihat ekspresi puas Siling, Siaya terkekeh dalam hatinya. Si kecil pecinta kuliner ini sangat mudah dididik. Dia sudah sangat imut di masa kecilnya, apa jadinya dia saat dewasa nanti? Ah, apakah ini bisa dihitung sebagai aku yang membesarkan seorang Lolita? Malam pun berlalu tanpa suara. Keesokan harinya, cemerlangnya cahaya pertama matahari pagi perlahan membuka tirai menuju pagi yang cerah dan berwarna-warni. Karena planet Selma terletak dalam sistem bintang 2, malamnya sangat pendek yaitu hanya 3 jam, yang jelas tidak cukup untuk tidur biologis, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk memastikan tidur yang baik. 5 jam setelah matahari terbit, Siaya membantu Siling yang mengantuk ke tepi kolam renang dan memulai aktivitas hari baru. Setelah sarapan sederhana, Siaya menutup pintu masuk gua, lalu menyalakan detektor energi. Dalam sekejap, sumber energi yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan matanya. Siaya sambil mencari target, menoleh ke arah Siling dan berkata, "Kita akan mulai membunuh target dengan daya tempur rendah terlebih dahulu. Saat kalian bertarung, perhatikan target dengan sumber energi daya tempur tinggi dan hindari mereka sebisa mungkin." Saudara Siaya, ada sumber energi dengan kekuatan pertempuran 243 di arah barat laut dan tidak ada sumber energi lain di area 100 km terdekatnya. Kalau begitu, kami akan melakukannya. Temukan konten yang lebih personal di sini umpan penemuan. Siaya juga menyelidiki target itu. Jangan terburu-buru membunuh target saat bertarung. Dan juga jangan mencoba menggunakan detektor energi untuk mengamati target sebanyak mungkin. Kenapa? Siling bertanya dengan bingung. Ada banyak makhluk hidup di alam semesta yang telah menguasai semua jenis kemampuan aneh. Beberapa di antaranya tidak dapat diselidiki menggunakan detektor energi. Jika mereka menyembunyikan kekuatan pertempuran mereka, maka detektor pada dasarnya tidak dapat membaca hasil pembacaan. Oleh karena itu, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan keterampilan tempur dan persepsi energi kita, yang akan sangat berguna di masa depan saat kita menjelajahi alam semesta. Hah, Siling memiringkan kepalanya, tidak mengerti apapun. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang anak berusia 4 tahun, apa yang dikatakan Siaya masih terlalu rumit baginya. Asalkan kau menurutinya, kata Siaya dengan tatapan serius. Sepasang matanya yang tajam menatap ke kejauhan dengan pandangan yang mendalam. Baginya, planet Selma merupakan tempat pengujian yang langka dengan mangsa-mangsa kuat yang tak terhitung jumlahnya dan yang tidak jauh berbeda darinya, sehingga menjadikannya tempat yang paling cocok untuk pelatihannya. Dia sengaja mengembangkan kemampuan bertarungnya dan Siling. Bagaimanapun, pertarungan di sini adalah pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya, yang akan menumpahkan darah, bukan seperti pelatihan yang sengaja dilindungi di kamp pelatihan planet Vegeta. Pada saat yang sama, ia juga ingin meningkatkan persepsi energinya. Meskipun ia tidak mempelajari persepsi Ki yang tajam seperti penduduk bumi, setidaknya ia dapat meletakkan beberapa fondasi. Kali ini, Siaya berharap pertumbuhan energinya dapat sedikit diperlambat sehingga ia dapat sedikit memahami hakikat Ki. Namun hal itu jelas tidak mungkin karena baik Siaya maupun Siling merupakan pendekar tingkat menengah, dan ketika tumbuh dewasa kekuatan tempur mereka akan mencapai 2.000 hingga 3.000 poin. Ini benar-benar berbeda dengan situasi penduduk bumi. Di bumi, Turtle Hermit 1 dan seniman bela diri harus berlatih terus-menerus selama 50 atau 60 tahun untuk melatih Ki. Karena mereka memiliki sangat sedikit Ki batin, dan laju pembentukan mereka juga sangat lambat, pemahaman mereka tentang Ki menjadi lebih terperinci. Setiap jejak Ki telah dipelajari secara menyeluruh oleh mereka. Kehilangan saat matahari terbit, tetapi memperolehnya saat matahari terbenam. 2. Bangsa Saiyan dan bahkan sebagian besar manusia di alam semesta tidak hanya dilahirkan dengan kekuatan besar tetapi kecepatan pertumbuhan mereka juga sangat cepat sehingga mereka mengabaikan banyak esensi dan hanya menggunakan Ki sebagai bentuk energi. Metode serangan dan metode penerapannya sangat kasar. Apa yang harus dilakukan Siaya sekarang adalah meletakkan dasar yang baik sehingga ia bisa lebih mudah mempelajari penggunaan Ki di masa mendatang. Bab 7. Setelah mengunci sasaran, Siaya dan Siling melayang di langit dan terbang ke arah barat laut,
berubah menjadi dua sinar cahaya, dan segera mereka tiba di dataran luas di dalam hutan. Berbeda dengan hutan belantara sebelumnya yang dikelilingi oleh deretan gunung-gunung terjal, hutan belantara jauh lebih teratur, dengan deretan pepohonan hijau yang tersusun tidak beraturan indah, seakan-akan telah diberi hiasan yang sangat teliti. Di sana, si ayah menyapukan pandangannya ke sekeliling dan menemukan target di bawah pohon. Harimau itu bertaring tajam dengan gigi menonjol yang 10 kali lebih besar dari harimau bertaring tajam pada umumnya dan ditutupi oleh otot-otot yang kuat di balik bulunya yang hitam. Saat ini, ia sedang tidur di bawah naungan pohon, dan tidak jauh dari sana terdapat tumpukan tulang-tulang panjang orang mati. Ketika mereka terbang di atas langit, harimau bertaring tajam itu tiba-tiba terbangun, sementara semua ototnya meregang kencang dalam sepersekian detik dan pupil matanya yang kejam menyapu ke sekeliling. Setelah itu, ia menatap mereka dengan kaku, dan aura pembunuh yang kuat yang dapat membuat orang merasa takut segera menyelimuti sekelilingnya. Mengaum, harimau bertaring tajam itu meraung. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul, dan cakar yang tajam dan kuat keluar. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya hanya meninggalkan bayangan samar. Suara gemerisik pasir bergema di mana-mana, harimau bertaring pedang itu terbang dan melintasi hutan dengan sangat cepat. Tiba-tiba sebuah sosok hitam muncul di belakang si ayah, cakarnya yang runcing dan tajam memancarkan cahaya yang menyengat. Buk, si ayah menggoyangkan lengannya dan memukul ke belakang dengan tinjunya tanpa menoleh. Wuh, harimau bertaring tajam, terpental ke belakang sambil berteriak sedih. Boom! Setelah jatuh, harimau bertaring pedang itu sekali lagi melesat seperti peluru, dan pupil matanya tiba-tiba mengencang sementara aura yang lebih menindas melintas di dalam pupil emasnya yang buas. Mengaum! Tiba-tiba harimau bertaring pedang itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengeluarkan gelombang kejut berwarna merah dari mulutnya. Si ayah tidak bereaksi, tetapi dia melihat siling di sampingnya. Namun, mengangkat tangan kecilnya, menekuknya sedikit menjadi gerakan karate dan langsung mengenai gelombang kejut merah itu, membelahnya. Sebuah ledakan terdengar, dan gelombang kejut itu tersebar menjadi awan aliran udara merah. Sakit sekali. Siling baru menyadari setelah menyentuh telapak tangannya yang merah padam bahwa seluruh lengannya menjadi agak mati rasa. Kakak, aku mau minum sup harimau. Sesuai keinginanmu. Si ayah mengangkat bahu. Lalu sepasang mata penuh tatapan membunuh menatap tajam ke arah pelaku utama. Menatap mata siling yang dingin dan penuh pembunuhan, harimau bertaring pedang itu merasakan suhu di sekelilingnya berkurang drastis. Naluri binatang buasnya membuatnya merasa malu, jadi sambil gemetar, tubuhnya terus mundur tanpa henti. Bunuh! Sebuah suara cerah dan tajam terdengar, dan siluet siling menerkam dengan cepat ke arah harimau bertaring tajam itu. Suara-suara ketukan itu bergema di hutan diikuti oleh ratapan binatang buas yang teredam dan sedih. Pohon-pohon yang kokoh patah tepat di tengahnya karena dihantam, dan banyak lubang besar yang dalam muncul dari waktu ke waktu di tanah. Siu-siu-siu, sinar energi yang jernih dan terang melesat maju mundur di hutan. Pohon yang tertusuk mengeluarkan asap setelah terbakar, sementara asap tebal mengepul ke atas. Hihi, suara tawa yang keras dan jelas bergema di hutan, siling mengerahkan seluruh tenaganya untuk bermain dengannya. Anak yang nekat itu menyerang dengan gagah berani untuk membunuh, sementara harimau bertaring pedang itu melompat-lompat tetapi tidak mampu melepaskan diri dari serangan siling. Siling memainkannya dengan nakal. Sementara itu, si ayah mengamati gerakan kedua belah pihak dengan saksama, dan memejamkan matanya dengan pelan untuk mencoba memahami perubahan kedua belah pihak tanpa menggunakan objek eksternal. Namun dari awal hingga akhir, ia tidak dapat merasakan hal-hal dari pertempuran tanpa menggunakan penglihatannya, seperti metode Earthling. Pada akhirnya, penduduk bumi tahu cara merasakan kehadiran Ki. Saya tidak memiliki metode pelatihan khusus, jadi pada dasarnya saya tidak berdaya untuk mencapai langkah ini. Tampaknya perlu mencari waktu nanti untuk mengunjungi bumi. Setelah mencoba beberapa kali, si ayah menyerah tanpa daya. Dalam versi aslinya, Vegeta hanya perlu melihat Son Goku dan yang lainnya menggunakannya beberapa kali, dan tidak lama kemudian ia belajar cara menggunakan Ki sendiri. Biasanya, seharusnya tidak sesulit itu, mengapa saya tidak bisa mempelajarinya?
Apakah bakat terpendam Vegeta benar-benar setinggi itu sehingga ia bisa mempelajarinya hanya dengan melihatnya sekali? Tidak, pasti ada triknya, hanya saja aku belum menguasainya. Meskipun Vegeta seorang jenius, Xiaya tidak dapat menerima bahwa persepsinya lebih rendah darinya. Saat ini, di pihak Siling, pertempuran telah berakhir. Di bawah serangan brutal Siling, harimau bertaring pedang yang menyedihkan itu sama sekali bukan lawannya, dan telah lama disiksa sampai mati pada waktu yang tidak diketahui. Menatap wajah polosnya yang tersenyum penuh noda darah dan merasakan kenyamanan di hatinya karena bertarung dengan keras tadi. Xiaya mengerutkan kening, tampaknya kebiadaban bangsa Saiyan sudah tertanam dalam tulang mereka, bahkan anak berusia 4 tahun pun akan bertarung dengan brutal. Ayo kita cuci mukamu dulu. Sepertinya kamu baru saja keluar dari tumpukan mayat. Siling tertawa riang, dan membiarkan Xiaya membawanya ke tepi sungai untuk membersihkan diri. Pada hari-hari berikutnya, Xiaya akan membawa Siling keluar setiap hari untuk berburu mangsa. Sejak hari pertama, kekuatan pertempuran mangsanya hanya terus meningkat dari 100.200, dan sekarang pada dasarnya sama dengan mereka. Tentu saja, selain berburu mangsa untuk menyelesaikan misi mereka, Xiaya lebih menekankan pada pelatihan mereka. Jadi, tidak peduli seberapa Siling memohon, dia tidak akan tergoyahkan dan mengharuskan mereka berdua mengikat beban berat di punggung mereka selama lebih dari setengah hari untuk pelatihan. Pada malam hari, dia akan bermeditasi selama lebih dari 1 jam dari ingatannya tentang Son Goku saat dia naik ke Lookout 1 dan menerima petunjuk dari Tuan Popo tentang metode pelatihan. Merasakan langit yang tenang, serta guntur dan kilat yang sangat cepat. Temukan konten yang lebih personal di sini. Umpan penemuan. Ini mungkin salah satu cara merasakan Ki. Meski sangat melelahkan, namun kekuatan yang bertambah setiap hari membuatnya bisa merasakan kegembiraan di hatinya. Efek dari latihannya tiba-tiba menjadi jelas bagi Xiaya. Ia tidak hanya mengalami kemajuan pesat dalam kekuatan pertempurannya, tetapi persepsinya terhadap Ki juga tampaknya mengalami perkembangan. Ia sekarang mampu merasakan aliran energi di dalam tubuh orang lain secara samar-samar. 2 bulan kemudian, di dataran yang luas, suara-suara pertempuran terdengar terus-menerus. Xiaya dan Siling saling beradu tangan tanpa henti, berlarian seperti badai. Keduanya melayang di udara dan saling menatap dengan ekspresi serius. Xiaya mengambil gerakan menyerang dan sedikit menggoyangkan telapak tangannya, sementara energi di dalam tubuhnya tampaknya melonjak seperti gelombang mengerikan. Bersenandung, aliran udara yang stabil muncul di antara telapak tangannya, terus-menerus menekan udara di sekitarnya. Tiba-tiba, cahaya biru berkilau muncul, menyilaukan mata. Aku ha, tangan Xiaya tiba-tiba terjulur ke depan, dan energi yang membakar dengan cepat meledak keluar. Cahaya biru tua berputar-putar seperti gelombang dahsyat, membanjiri langit. Kekuatan yang tak tertahankan menyerbu di kejauhan, menciptakan ruang hampa di udara. Gemuruh. Suara ledakan yang memekakkan telinga muncul dalam ruang hampa. Ombak itu berputar-putar di udara seperti seekor naga, dan energi yang bergetar menyebar dengan cepat. Ombak yang kuat itu menerjang lurus ke kejauhan. Balok potong. Sambil berteriak, tubuh mungil Siling muncul di depan ombak dan menghadap ombak yang datang. Wajah mungilnya bahkan menampakkan senyuman gila. Udara meledak dalam sepersekian detik ketika 2 gelombang kejut itu bertabrakan. Kemegahan yang menyilaukan itu serupa dengan matahari terbit yang menenggelamkan segalanya. Bola-bola energi besar itu membengkak dalam sekejap, dan kemudian suara gemuruh bergema di langit dan bumi. Energi yang menghancurkan langit dan bumi menyebar dengan liar, seolah-olah ingin menelan semuanya. Ketika tanah itu menghilang, dan semuanya menjadi tenang, bumi hangus tampak di mata mereka seperti telah dihancurkan oleh tembakan artileri. Setiap lubang besar yang tersebar di dataran yang ditutupi dengan retakan tampak seperti telah diledakkan oleh serangan peluru artileri. Saat ini, kekuatan pertempuran Xiaya telah mencapai 550, meningkat 90 poin dari 2 bulan lalu. Dan Siling juga telah membuat kemajuan yang sangat cepat, mencapai kekuatan pertempuran 520. Bab 8. Saat malam hari, cahaya berkelap-kelip masuk dan keluar di langit malam yang pekat bagaikan riak laut yang tenang. Waktu berlalu begitu cepat,
dalam sekejap mata, lebih dari setahun telah berlalu ketika Siaya dan Siling tiba di planet Selma. Belum lama ini, Cyclops dengan kekuatan pertempuran maksimum telah tewas karena usaha bersama mereka. Misi yang ditugaskan dari planet Vegeta hampir selesai. Akan tetapi, Siaya tidak berniat untuk segera kembali ke planet Vegeta karena ia berpikir jika kembali sekarang akan membawa akibat yang tidak diharapkan. Planet Vegeta belum pernah melihat seorang prajurit tingkat menengah muda seperti Siaya dalam beberapa tahun terakhir ini, dan jika dia terlalu memamerkan kemampuannya, maka dia akan dengan ceroboh berada di bawah pengawasan Raja Vegeta serta kekuatan di belakang Frieza, yang tidak ingin dilihat Siaya. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum mampu menghadapi kekuatan Raja Vegeta. Ketenaran ada harganya. Agar tidak menarik perhatian Raja Vegeta dan Frieza, Siaya masih perlu bersikap rendah hati selama beberapa tahun hingga planet Vegeta hancur di masa depan dan kemudian dia akan meninggalkan tempat itu. Kakak Siaya, aku mau ke toilet. Siling bertanya sambil mengucek matanya karena mengantuk. Siaya bangkit dan membawanya keluar dari gua. Saat ini, malam sudah redup, dan suara gemerisik serta serangga berdengung datang dari hutan pegunungan yang lebat. Bulan purnama telah muncul dan tergantung di atas langit yang jauh seperti lampu yang terang. Bulan yang indah. Siling menatap bulan yang cerah di cakrawala dan berseru kagum. Dan segera setelah berbicara, seluruh tubuhnya menegang. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Siling. Menyadari ada yang tidak beres, Siaya memanggil namanya dengan lembut, tetapi dia tidak menanggapi, wajahnya yang kaku masih menatap ke kejauhan. Apa yang terjadi? Jejak keraguan melintas di benaknya, tetapi firasat yang tidak diketahui telah muncul di hatinya. Mungkinkah itu? Jantung Siaya tiba-tiba bergetar, dia dengan kaku berbalik untuk melihat ke belakang dan melihat bulan purnama yang terang benderang tergantung di tengah kegelapan yang berkumpul sementara cahaya bulan kristal bersinar di antara dedaunan bercampur dengan kabut yang muncul dan menyebabkan malam tampak sangat kabur. Tidak bagus. Bagaimana mungkin ada bulan purnama di sini? Siaya membuka mulutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Planet Selma terletak di sistem bintang 2, waktu malamnya hanya 3 jam. Meskipun ada bulan di sini, mereka belum pernah melihat bulan purnama selama lebih dari 1 tahun tinggal di sini. Hari ini sebetulnya malam bulan purnama. Siaya menjadi khawatir karena dia tidak tahu apakah dia bisa menjaga akal sehatnya setelah dia menjadi kera besar, tetapi dilihat dari manga asli yang dibacanya di kehidupan sebelumnya, hanya beberapa prajurit tingkat tinggi dan menengah yang bisa berubah menjadi kera besar sambil tetap menjaga akal sehat mereka. Buk, buk. Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, dan darah di sekujur tubuhnya langsung mendidih. Mata Siaya memerah, dan tubuhnya mulai menggigil tanpa sadar. Dia berbalik untuk melihat Siling dan melihat tubuhnya telah ditumbuhi rambut coklat. Tidak, aku tidak boleh kehilangan akal sehatku sekarang. Siaya menggigit giginya kuat-kuat untuk menahan transformasinya, tetapi sifat dasar Saiyan terlalu kuat dan dia tidak mampu menahannya. Mendesis. Temukan konten yang lebih personal di sini umpan penemuan. Pada saat kritis ini, Siaya dengan tegas mencengkeram ekornya dari belakang, sebuah lengkungan biru berkelebat, dan sepotong ekor berwarna coklat jatuh ke tanah. Dia memilih untuk memotong ekor di belakangnya. Untungnya, aku bertindak cepat atau aku hampir kehilangan akal sehatku. Ekor adalah elemen ketidakpastian terbesar dalam menjadi seorang Saiyan. Ia mulai bernapas dengan berat saat rasa sakit yang hebat menjalar dari pantatnya. Namun, pada akhirnya, ia tidak berubah menjadi kera besar. Ia tidak dapat membayangkan hal mengerikan apa yang akan terjadi seandainya kali ini ia dan Siling sama-sama menjelma menjadi seekor kera besar yang tidak memiliki akal sehat. Transformasi kera besar Saiyan dapat meningkatkan kekuatan mereka hampir 10 kali lipat. Namun, transformasi ini juga menyembunyikan bahaya besar. Kecuali untuk beberapa prajurit tingkat menengah dan Saiyan dari garis keturunan kerajaan, ketika prajurit tingkat rendah dan menengah rata-rata berubah menjadi kera besar, mereka akan kehilangan akal sehat, dan menjadi mesin pembunuh yang hanya mengenal kebrutalan dan kehancuran. Ini benar-benar mengungkap sifat gila bangsa Saiyan. Mengaum, ledakan, gemuruh.
Awan jamur besar berwarna jingga muncul di kejauhan yang mengaburkan cahaya. Ledakan dahsyat itu membuyarkan lamunan si Ayah, dan ia pun tersadar. Setelah berbalik, ia melihat seekor kera besar setinggi lebih dari 20 meter, mengaum dengan liar dan melambaikan tangannya dengan sembarangan di sekitar pohon. Ia menembakkan bola energi dalam jumlah banyak, bergemuruh, dan awan jamur lainnya perlahan naik ke atas. Benar saja, ia telah kehilangan akal sehatnya. Si Ayah menatap pemandangan di depannya dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Cakrawala bersinar terang seakan-akan matahari yang terik menghantam tanah dengan keras. Bumi berguncang hebat diikuti gelombang kejut dari ledakan. Batang-batang pohon di hutan tertekan hingga bengkok, dan bebatuan akibat getaran telah berubah menjadi kerikil. Sesaat kemudian tampaklah pemandangan yang tragis bagaikan datangnya kiamat, dan pandangan menjadi kabur sehingga tidak dapat membedakan antara langit dan bumi. Badai yang menghantam wajahnya menyebabkan rambut hitamnya bergoyang sementara si Ayah menggunakan kedua tangannya menopang dahinya. Si Ayah secara kasar merasakan bahwa kekuatan pertempuran siling tiba-tiba melonjak hingga lebih dari 10 kali lipat dalam waktu yang singkat, jadi dia menggunakan detektor untuk menyelidiki dan dengan sangat cepat sebuah angka muncul di lensa yang membuatnya terkejut. Kekuatan pertempuran 9370. Bisik si Ayah sambil merasa takut. Setelah siling berubah menjadi kera besar, dia benar-benar memiliki kekuatan pertempuran yang begitu tinggi yang bahkan tidak dapat aku lawan. Dalam kurun waktu lebih dari setahun, di bawah arahan dan dorongan si Ayah, kekuatan kedua orang itu telah maju pesat dan menembus angka 900. Namun kini, menghadapi kekuatan pertempuran siling yang mencapai 9370 setelah transformasi kera besar, si Ayah hanya bisa tertawa getir. Dengan perbedaan 10 kali lipat, dia hanya merasa tidak berdaya saat menghadapi pria menakutkan ini dengan kekuatan pertempuran hampir 10.000. Ah! Si kera besar melihatnya dan menyemburkan gelombang energi ke arahnya dari mulutnya. Sungguh sial telah ditandai sebagai target. Ekspresi si Ayah menjadi berat, dan dia buru-buru bergegas ke atas. Suhu panas yang menyengat membakar wajahnya ketika dia hampir melewati batas energi saat melarikan diri dari serangan itu. Bang! Gelombang energi itu langsung menghantam puncak gunung, menghasilkan suara ledakan keras, dan kemudian awan jamur membubung ke atas di kejauhan. Ngarai kecil itu mengeluarkan suara gemuruh dan batu-batu yang hancur berjatuhan ke tanah. Melihat si Ayah menghindari serangannya, si kera besar pun menjadi marah dan melompat dari tempat asalnya sambil mengacungkan pohon di tangannya, sekali lagi menyerang ke arah si Ayah. Wah, siling, kakakmu memanjakanmu setiap hari dengan sia-sia. Mulut si Ayah mengumpat, dia tahu kerusakannya akan sangat besar jika mereka bertarung di lembah, yang dapat merusak pesawat ruang angkasa yang tersembunyi di dalam gua. Jadi dia, dari sisinya, mengitari kera besar ke sisi lain dan mulai menuntunnya, mencoba untuk memikatnya keluar hutan. Bang! Gemuruh. Suara ledakan keras terus-menerus terdengar dari belakang. Arus udara panas telah membakar atmosfer, membakar seluruh hutan. Si Ayah berusaha sekuat tenaga dan akhirnya membawa si kera besar ke tengah hutan liar yang luas. Buk! Jejak kemarahan melintas di mata si kera besar yang brutal. Dia menghentakkan kakinya dengan kekuatan yang luar biasa, salah satu kakinya menembus tanah, dan kekuatan tirani kakinya menyebabkan bebatuan di bawah tanah pecah dengan suara keras. Tanah seolah menahan ratusan ton benda berat yang jatuh dari ketinggian 10.000 meter. Tanah runtuh dengan suara keras, dan retakan besar muncul di daerah sekitarnya. Tumpukan batu yang berantakan itu meledak dengan suara keras, dan batu-batu yang lebih kecil langsung tertiup terbang menjadi abu. Sebuah lubang muncul di tempat semula akibat ledakan besar itu. Si Ayah yang sesaat tidak dapat mengamati terkena batu yang beterbangan dan menghantam dadanya. Puci! Dia memuntahkan seteguk darah dari mulutnya, sedangkan rasa sakit yang tajam dan terbakar menyebar ke seluruh tubuh bagian atasnya menyebabkan gerakannya menjadi agak lamban. Melihat mangsanya menderita luka parah, si kera besar melambaikan tangannya sambil mengeluarkan lolongan yang memekakkan telinga. Seketika, angin menderu membubarkan awan membentuk gelombang kejut yang menyebar ke daerah sekitarnya di semua sisi. Bang! Si kera besar mengayunkan tangannya dan mengayunkan cakarnya yang brutal dengan cara yang mengagumkan,
yang tiba di depan Siaya dalam sekejap mata, dan langsung menghantamnya membuatnya terpental. Uhuk, Siaya terkena pukulan di tempat yang sama yang terluka seperti sebelumnya dan tiba-tiba terbentur di atas gua yang dalam. Meskipun terluka parah, tatapannya masih tertuju pada si kera besar dan sedang merenungkan dalam hatinya tentang bagaimana melakukan serangan balik. Hahaha, bukan hal yang mudah untuk ingin mengalahkanku dengan begitu mudahnya. Siaya tertawa terbahak-bahak sambil batuk darah dari mulutnya. Dia sedang memikirkan rencana untuk memotong ekor siling tetapi ingin mendekatinya bukanlah tugas yang mudah. Bab 9. Siu. Siaya dan si kera besar saling memandang dari kejauhan. Angin sepoi-sepoi bergoyang, badai pasir berputar-putar, dan ranting-ranting kering serta daun-daun layu menari-nari di udara sebebas angin. Tiba-tiba angin yang membelai itu berubah menjadi angin badai dan melewati medan perang yang sunyi yang tampak seolah-olah kiamat telah tiba dan diselimuti suasana yang menakutkan yang membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Siaya menatap ke kejauhan dengan penuh perhatian, matanya yang cerah memancarkan hawa dingin yang dapat membuat orang merasa takut sementara otaknya berputar dengan kecepatan tinggi, mencari setiap kesempatan untuk mendekati si kera besar. Diam-diam dia mengerahkan energi di dalam tubuhnya, ingin memanfaatkan kesempatan itu ketika muncul dan melancarkan serangan balik yang dahsyat. Zizi, ledakan dahsyat bagaikan gunung yang tumbang dan lautan yang terbalik melonjak, mengayunkan rambut hitam di dahinya. Kaca, daun pohon robek hingga hancur akibat ledakan yang menimbulkan sedikit suara. Siaya tiba-tiba mengambil tindakan. Ia bergerak cepat bagai angin ribut dan secepat kilat. Dalam sepersekian detik, ia melancarkan serangan dahsyat ke arah si kera besar, bayangannya yang kabur dapat ditemukan di mana-mana. Untuk sesaat, suara pukulan dan kaki yang menghantam terdengar, dan siluet yang kabur menyerang tanpa henti sambil berkibar bagai angin yang bertiup melewati awan. Mengaum, si kera besar mengeluarkan raungan yang menyakitkan namun lebih marah, sementara energi serangan yang membabi buta mulai menyebar lagi. Menghadapi serangan gila si kera besar, raut wajah Siaya berubah. Namun, tak lama kemudian, ia menghibur diri dan berputar cepat menghasilkan angin kencang dari telapak kakinya yang mengangkat tubuh kecilnya dan tiba-tiba mendorongnya ke atas di langit, suara angin kencang bertiup di telinganya. Hai, konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Siaya berhenti di udara, jari-jari kedua tangannya terbuka membentuk cakar, lalu perlahan-lahan menyamakannya dengan dadanya. Detik berikutnya, cahaya biru terang yang mencolok bersinar di antara kedua tangannya, lalu berubah semakin terang, seperti mercusuar di kegelapan, penuh semangat dan vitalitas. Tekanan di telapak tangannya terus meningkat sementara energi yang menyala-nyala itu terus-menerus dipadatkan dan dipadatkan. Pada saat ini, cahaya biru itu tiba-tiba berubah dan menjadi putih pucat. Cahaya putih terang menjadi semakin besar dan semakin terang, seperti matahari yang baru lahir yang mengumpulkan suhu tinggi dan energi tinggi. Ka-aku-ha. Sambil berteriak pelan, Siaya mendorong kedua telapak tangannya ke depan, dan bola energi berwarna putih terang itu segera melesat lurus bagaikan anak panah sambil mengeluarkan suara ledakan keras akibat gesekan udara. Ah! Merasakan bahaya mendekat, si kera besar dengan suara mendesis, mengangkat dirinya dan meraung sambil meledakkan bola besar gelombang energi berwarna merah darah dari tenggorokannya. Gemuruh. Kedua energi itu bertemu di udara dan bertabrakan. Tak lama kemudian, ledakan yang mengguncang dunia terjadi. Kamehameha milik Siaya terkondensasi dari hampir seluruh energi tubuhnya. Namun, aliran gelombang energi si kera besar juga sangat menakutkan. Oleh karena itu, tabrakan energi kedua belah pihak menghasilkan pemandangan mengerikan yang mirip dengan langit dan bumi yang terbelah dengan cara yang dahsyat dan dahsyat. Langit terkoyak menjadi beberapa bagian membentuk zona vakum melingkar, mirip cermin yang hancur berkeping-keping. Kesempatan. Memanfaatkan kebingungan yang ditimbulkan oleh ledakan itu, Siaya memanfaatkan kesempatan itu untuk menerkam ekor kera besar. Pisau tipis mengembun di tangannya. Dan segera, dia akan dapat memotong ekor si kera besar. Tapi saat ini, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul di garis pandangnya, membuatnya merasa merinding. Tanpa diduga, itu adalah telapak tangan si kera besar. Buruk,
Siaya melihat situasi semakin buruk dan ingin berjuang untuk bebas. Namun, kekuatan pertempuran kera besar jauh lebih tinggi dibandingkan dengannya, dan kecepatannya juga jauh lebih cepat. Tanpa menunggu Siaya mengubah situasi, cakar coklat besar seperti penjepit besar mencengkeram tangannya dengan kuat. Oh, si kera besar menatap Siaya di depannya sejenak dan menyeringai. Pupil matanya yang berwarna merah darah berkedip-kedip dengan haus darah yang gila sambil mencengkeramnya dengan kaku dan memukulnya dengan kuat ke tanah. Ledakan, bumi terbelah dan membuat lubang di tanah. Seluruh tubuh Siaya tenggelam ke dalam tanah di tengah lapisan batu. Dia memuntahkan seteguk darah dari mulutnya, sementara rasa sakit yang tajam menembus jiwanya, dan menyerang otaknya tanpa henti hingga hampir membuatnya pingsan. Baru saja itu pasti telah mematahkan beberapa tulang. Dia dengan susah payah merangkak dan mengebor keluar dari dalam bebatuan, wajahnya agak berubah karena kesakitan. 900 kekuatan pertempuran melawan 9.000 kekuatan pertempuran, perbedaan 10 kali lipat itu bagaikan jurang besar yang terbentang di antara mereka berdua. Jika Siling hanya kehilangan akal sehatnya setelah berubah menjadi kera besar dan bukan monster yang hanya mengenal kehancuran namun dengan perbedaan 10 kali lipat yang tidak dapat dihadapi Siaya. Apalagi jika tubuhnya terluka parah. Saat hujan, hujan pun turun dengan deras. Saat tubuh Siaya terluka parah, si kera besar kembali menyerang. Ia terlihat mengangkat kakinya tinggi-tinggi dengan maksud untuk menginjak-injaknya dengan keras. Jika ia diinjak-injak, maka ia pasti akan mati tanpa kesempatan untuk hidup. Namun sudah terlambat bagi Siaya untuk menghindar. Kakinya yang besar dan kokoh semakin mendekat, dan tak lama lagi dia akan kehilangan nyawanya di sini. Pada saat kritis itu, sesuatu yang aneh terjadi. Kedua pupil mata Siaya bersinar dengan cahaya biru yang cemerlang, cahaya halus telah menutupi tubuhnya, dan dalam sekejap, semua yang terpantul di matanya berubah menjadi pemandangan kebiruan. Dan anehnya, semua yang ada di sekelilingnya menjadi diam, tidak bergerak sama sekali. Daun-daun yang berguguran, badai pasir, dan bahkan si kera besar telah terhenti di dunia biru ini. Apa yang sedang terjadi? Sebelum Siaya sempat merenungkannya, energi di dalam tubuhnya mulai terkuras dengan cepat, dan segera akan terkuras habis. Dalam sepersekian detik itu, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Siaya menyadari bahwa ia tidak dapat menunda lebih lama lagi. Ia merasa bahwa ketika energi di dalam tubuhnya benar-benar habis, dunia berwarna biru ini juga akan runtuh. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Swiss, Siaya bergegas bergerak, tidak peduli untuk mengobati luka dan rasa sakitnya, dan dengan cepat bergerak ke belakang kera besar. Saat itu, dunia biru akhirnya tidak dapat bertahan lagi dan hancur berkeping-keping, semuanya kembali seperti sebelum waktu berhenti. Hanya saja, kesempatan Siaya sudah ada di sini. Siling, tunggu saja, aku akan memberimu pelajaran yang pantas saat kau bangun. Dia memadatkan bilah ki yang sangat tipis dari sisa tenaga terakhirnya, setipis sayap jangkrik dan membentuk lengkungan anggun di udara. Plop! Ekor besar itu jatuh ke tanah dan mengangkat lapisan pasir tebal. Kera besar itu meraung sedih. Tubuhnya mulai menyusut perlahan dan dalam sekejap kembali ke penampilan Siling. Anak laki-laki yang berbaring tengkurap di tanah mengeluarkan suara dengkuran. Oh, akhirnya berakhir. Siaya yang kelelahan terjatuh ke tanah, dan menelan ludah dalam-dalam. Ia merasa hari ini ia mengalami musibah yang tak terduga. Mengapa hal seperti ini terjadi di malam yang cerah? Bulan purnama tiba-tiba muncul di planet Selma yang hanya memiliki waktu malam 3 jam, dan ia dan Siling secara kebetulan melihatnya pertama kali muncul di planet Selma dalam kurun waktu lebih dari setahun ini. Sungguh sayang, karena tidak ada Healing Cabin di sini. Karena cedera ini, saya tidak akan bisa berlatih sama sekali selama beberapa bulan. Siaya tersenyum getir. Dari rasa sakit yang dirasakannya, dia tahu bahwa setidaknya ada 6-7 tulang yang patah. Siling mencengkeramnya dengan kuat dan membantingnya ke tanah hingga menyebabkan luka dalam. Bahkan bergerak sedikit saja akan menyebabkan luka di sekujur tubuhnya terasa. Kalau dia tidak mempunyai fisik yang kuat dan digantikan dengan orang lain maka rohnya akan pergi ke alam baka. Memikirkan tindakan berbahaya tadi,
Saraf Siaya menjadi tegang saat merasakan bagian yang basah dan teriris di belakang punggungnya. Tetapi pada akhirnya, apa sebenarnya dunia berwarna biru itu? Pada saat itu, semuanya terasa terhenti. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan kejadian pada saat itu? Setelah krisis, Siaya akhirnya dapat berpikir dengan saksama tentang kejadian aneh sebelumnya. Pada saat itu, waktu seolah terhenti. Jika dunia biru tidak muncul tiba-tiba selama krisis dan menyebabkan jeda itu, maka mungkin aku sudah mati dan tidak berdiri di sini. Ketika dunia biru itu muncul, energi di dalam tubuhku mulai terkuras dengan cepat, dan hingga dunia biru itu runtuh dari keadaan diam, kurang lebih 2 detik telah berlalu. Siaya yakin ini adalah sejenis kekuatan supertemporal seperti Guldo dari Ginyu Force 1, yang dapat mengandalkan kemampuannya mengendalikan waktu. Tetapi mengapa saya memiliki kemampuan seperti ini? Adapun satu-satunya perbedaan antara dia dan seorang Saiyan adalah bahwa dia adalah seorang transmigrator dan sebelum transmigrasi, dia tinggal di tempat yang gelap, berkabut, dan aneh dalam waktu yang sangat lama. Apakah karena ruang gelap itu? Siaya bergumam pelan. Bahkan sampai sekarang, dia tidak dapat mengetahui apa sebenarnya tempat itu dan mengapa aku muncul di sana. Lupakan saja. Kemampuan temporal ini bisa menjadi kartu trufku setelah aku belajar mengendalikannya. Dan karena aku memiliki kemampuan temporal ini, mungkinkah aku belum menemukan kemampuanku yang lain? Saat aku punya waktu luang, aku seharusnya mencobanya. Suasana hati Siaya tiba-tiba menjadi nyaman, bagaikan orang yang bisa menghirup udara segar kembali setelah tercekik. Tidak jauh dari situ, Siling yang sedang tidur terbangun karena udara dingin, mengusap matanya, dan memanjat. Tiba-tiba, dia tercengang oleh sekelilingnya yang tampaknya telah melalui pertempuran, benar-benar sunyi dan dipenuhi reruntuhan tebing. Bab 10. Perubahan dalam istilah. Berhubungan dengan waktu tanda hubung lebih besar dari temporal. Berhubungan dengan ruang tanda hubung lebih besar dari spasial. Siling tiba-tiba merasa sangat terjaga. Melihat seluruh tubuh Siaya terluka dan lumpuh saat tergeletak di tanah yang penuh retakan, dia berteriak kaget dan berlari. "Kakak, apa yang terjadi padamu? Siapa yang memukulmu seperti ini?" Siling merasa cemas. Dia ingin menyentuh tubuh Siaya tetapi juga khawatir akan menyakitinya. Kedua tangannya tidak tahu harus berbuat apa di sana. "Hei, tenang saja, aku baik-baik saja. Siling, kau bantu aku kembali ke gua dulu." Melihat wajah khawatirnya, Siaya merasa hangat di hatinya, jadi dengan satu tangan dia menepuk lengannya dengan lembut. Siling mendengarnya berbicara dan mengangguk patuh, lalu dengan hati-hati membantunya bangun, dan perlahan berjalan menuju gua tempat tinggal mereka. Kembali ke lembah tempat tinggal mereka sebelumnya, sekarang lembah itu telah berubah tak dapat dikenali lagi akibat kehancuran. Hutan dan kolam telah menghilang. Batu-batu yang jatuh telah menghantam tanah yang menyebabkannya tenggelam, dan retakan menyebar di tanah ke segala arah mirip dengan naga banjir yang terjalin dalam lingkaran sambil saling mencabik. Di depan pintu masuk gua, gua itu diblokade oleh pecahan-pecahan batu yang runtuh. Jadi, setelah Siling menyingkirkannya, Siaya masuk dan memeriksa kondisi di dalamnya. Ia gembira saat mengetahui bahwa meskipun ada beberapa pecahan batu yang berserakan di dalamnya, tempat penyimpanan pesawat ruang angkasa itu tidak memiliki jejak keruntuhan. Memeriksa kondisi kedua pesawat ruang angkasa berbentuk bola itu mengungkapkan bahwa semuanya berfungsi normal, yang membuat Siaya benar-benar rileks. Untungnya tidak terjadi apa-apa pada pesawat luar angkasa, kalau tidak, kami tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Pada saat itu, dia sangat mengerti bahwa tidak memiliki pesawat luar angkasa dapat menghambatnya. Dia tidak dapat menahan rasa iri terhadap kemampuan transmisi instan Son Goku dalam karya aslinya. Jika dia dapat menggunakan transmisi instan, maka tidak akan ada tempat yang dapat membatasinya di masa depan. Lagi pula, dunia Dragon Ball terlalu besar, wilayah utara Bima Sakti yang menjadi tanggung jawab North Ai saja sudah begitu besar, apalagi di luar sana masih ada sistem Bima Sakti dan bahkan lebih banyak lagi galaksi-galaksi besar lainnya. Jika dia hanya menggunakan pesawat ruang angkasa sebagai sarana transportasinya, maka waktu yang dihabiskan dalam perjalanan akan sangat menghambatnya. Sekarang aku punya kekuatan super yang tampaknya merupakan jenis kemampuan temporal.
Waktu dan ruang lebih sering berhubungan satu sama lain. Jika aku mendapatkan kekuatan superku saat aku bertransmigrasi, apakah aku masih bisa memiliki semacam kemampuan spasial tersembunyi di tubuhku? Yah, aku memang perlu meneliti ini selanjutnya. Akan bagus jika aku bisa memilikinya. Xiaya memperhatikan dua pesawat ruang angkasa berbentuk bola itu sambil membiarkan imajinasinya menjadi liar. Sebelum pertempuran, dia menyadari bahwa dia masih menyembunyikan banyak rahasia yang tidak diketahui di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ini mengharuskannya untuk meneliti. Meskipun demikian, dia telah berencana untuk memiliki kemampuan ini. Sekalipun pada akhirnya ia tidak dapat menguasai kemampuan spasial, ia berniat pergi ke Yardrat untuk mempelajarinya di masa depan. Siling, pergilah cari jerami dan buah-buahan. Aku perlu memulihkan diri untuk beberapa waktu. Siling mendengar apa yang dikatakannya dan dengan patuh bersiap mencari jerami dan buah-buahan. Rekomendasi pribadi yang tidak boleh Anda lewatkan umpan penemuan. Setelah selesai melakukan semua ini, Xiaya menopang dirinya dengan bersandar di tebing. Siling akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kakak, apa yang terjadi pada akhirnya? Mengapa tempat tinggal kita menjadi seperti ini, dan juga siapa yang memukulmu seperti ini?" Dalam perjalanan, dia sudah memiliki banyak pertanyaan. Namun, karena dia sedang mengurus Xiaya, dia tidak bertanya sampai sekarang. Namun, dia akhirnya tidak tahan lagi. Ia tidak habis pikir mengapa dalam semalam hutan lebat itu seperti baru saja mengalami serangan hebat dan ledakan acak. Semuanya hancur dan yang tersisa hanyalah pemandangan memburuk yang tak berujung. Pada akhirnya, siapa yang memukul saudaranya hingga terluka parah? Apakah masih ada ahli yang tidak dikenal yang bersembunyi di planet Selma? Mengenai pertanyaan Siling, Xiaya hanya bisa memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Semuanya dilakukan olehmu, gumam Xiaya dalam hatinya. Hanya saja dia tentu tidak bisa berbicara langsung seperti ini. Setelah terdiam sejenak, Xiaya masih bersiap untuk mengatakan yang sebenarnya. Mungkin tidak ada salahnya untuk memberitahu dia agar dia bisa bersiap untuk itu di masa mendatang, karena hal seperti hari ini sama sekali tidak boleh terjadi lagi. Adapun penyebab utamanya, sebenarnya itu adalah bulan purnama. Xiaya menggigit bibirnya. Mulut penuh buah dan berkata. Siling memiringkan kepalanya dengan mata penuh keraguan, apa hubungannya dengan bulan purnama? Kami bangsa Saiyan memiliki kemampuan transformasi bawaan. Selama kami melihat bulan purnama dan pantulan cahayanya, sel-sel mereka akan tereksitasi dan mengalami variasi sehingga berubah menjadi kera besar. Mode kera besar akan meningkatkan kekuatan pertempuran normal mereka hingga 10 kali lipat. Mata Siling terbuka lebar, sementara mulut kecilnya mengeluarkan teriakan ketakutan yang berlebihan. Bukankah bangsa Saiyan akan menjadi tak terkalahkan jika mereka memiliki kemampuan seperti ini? Xiaya menggelengkan kepalanya, bagaimana bisa sesederhana itu? Dan belum lagi seberapa tinggi kekuatan pertempuran mereka setelah berubah menjadi kera besar. Dan itu juga memiliki kelemahan, yaitu pembatasan terhadap mayoritas Saiyan. Kelemahan apa? Intip rekomendasi terbaru kami di sini umpan penemuan. Bangsa Saiyan adalah ras pejuang, tetapi kecuali prajurit tingkat tinggi dan sebagian kecil prajurit tingkat menengah, bakat terpendam bangsa Saiyan lainnya tidak terlalu tinggi. Jadi, setelah berubah menjadi kera besar, akan sulit untuk mengendalikan sifat liar primitif di dalam diri mereka sehingga kehilangan rasionalitas, dan sayangnya, hari ini adalah hari bulan purnama. Melihat wajah kakaknya yang tegas, Siling segera memikirkan kemungkinan dan menutup mulutnya sambil bertanya dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya, "Jadi, kakak, apakah aku melukaimu setelah berubah menjadi kera besar?" Ah! Kekuatan pertempuran 9370 membuatku kelelahan. Melihat Xiaya mengangguk, dia tak dapat menahan diri untuk tidak menangis. Kakak minta maaf, Siling jahat. Xiaya mengulurkan tangannya untuk membelai rambut hitam berkilau anak itu dan berkata dengan nada menenangkan, "Baiklah, kamu tidak perlu merasa kasihan. Kamu lihat, aku baik-baik saja. Dan juga aku telah memotong ekormu. Selama kamu tidak memiliki ekor bahkan jika kamu melihat bulan purnama, kamu tidak akan berubah." "Benarkah? Kau tidak menyalahkanku?" Siling bertanya dengan hati-hati.
Tentu saja, karena kamu adalah adik perempuanku yang cantik. Siaya menghibur dengan suara pelan dan berkata, pokoknya, meskipun ekor Saiyan dapat membantu mereka berubah menjadi kera besar dan memperoleh 10 kali lipat kekuatan pertempuran normal. Namun, bagi Saiyan rata-rata, itu adalah elemen yang sangat tidak stabil. Jika nanti kamu memiliki kesempatan, sebaiknya singkirkan itu untuk selamanya. Siling menganggukkan kepalanya dengan tegas. Meskipun dia merasa sangat disayangkan karena kakaknya berkata demikian, itu pasti bukan kesalahan. Selama beberapa bulan ke depan, aku harus benar-benar pulih. Jadi, misi ini akan diserahkan kepadamu. Namun, kamu harus berhati-hati. Meskipun planet Selma tidak memiliki makhluk hidup yang dapat mengancammu. Namun, kamu harus berhati-hati, karena di dunia ini terdapat banyak bentuk kehidupan seperti bangsa Saiyan yang memiliki kemampuan transformasi. Tipe makhluk hidup ini memiliki kekuatan pertempuran normal yang tidak begitu tinggi, tetapi setelah bertransformasi, mereka akan menjadi sangat tangguh. Siaya menasihati dengan tatapan serius. Di alam semesta, terdapat banyak ras yang memiliki kemampuan transformasi. Karena berbagai alasan, ras-ras ini menekan kekuatan pertempuran normal mereka dan sampai mereka benar-benar menghadapi ancaman barulah mereka akan meledak dengan serangan yang dahsyat. Sama seperti Frieza dan bawahannya Zarbon 3. Dan terutama Frieza dengan 3 kemampuan transformasi 4, adalah eksistensi yang membuat seseorang merasa takut. Planet Selma yang awalnya merupakan planet tingkat rendah telah melampaui levelnya. Siaya khawatir planet ini mungkin masih menyembunyikan beberapa hal yang tidak diketahui. Baiklah, tenang saja, Siling akan berhati-hati. Siling membusungkan dadanya dan menerima misi itu dengan penuh percaya diri. Siaya menganggukkan kepalanya dan mengambil buah sambil makan dengan ekspresi santai. Kekuatan tempur Siling saat ini sudah berada di puncak planet ini. Selama dia sedikit berhati-hati, tidak akan ada masalah serius. Di periode waktu berikutnya, Siaya harus menenangkan diri dan perlahan pulih. Dan di saat yang sama juga harus memanfaatkan periode waktu ini untuk melakukan ringkasan pertempuran dengan benar.